Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Kawan-kawan sekalian yang dirahmati Allah, Ustadz Syafaat ya, sebagai hostnya atau moderator pada sesi kali ini. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di Insist Saturday Forum ya. Kali ini saya akan sharing sedikit ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan ilmu bahasa Arab. Ya, sebenarnya sih tujuan saya sederhana saja dari apa yang ingin saya sampaikan kali ini. Harapannya adalah mudah-mudahan setelah kajian ini semangat kawan-kawan untuk belajar bahasa Arab itu meningkat. Nah, itu sebenarnya sederhananya begitu. Ya, tentu yang akan saya sampaikan di sini terbatas ya, karena bahasa Arab itu sangat sangat luas, ya, sangat dalam. Ya, jadi tidak mungkin dibahas tuntas dalam satu sesi yang singkat. Ya, bahkan untuk belajarnya pun mungkin butuh waktu yang sangat panjang ya. Suara saya kedengeran atau kecil? Mungkin bisa dibesarkan sedikit, Sat. Kalau di saya sebenarnya cukup. Mungkin bisa dibesarkan Taufik, sedikit ya. tolong suaranya sebentar ya. Ya. Maaf nih kalau suaranya agak kecil. Suaranya tolong diperbesar supaya suaranya. Oke. Dah, cukup ya? Cukup kedengaran? Mungkin diangkat lagi, Sat. Diangkat lagi. Lagi? Sedikit lagi. Lagi? Sedikit lagi. Cukup? Lagi? Udah? Atau keras sekali? Nah, udah. Nggak apa-apa, Sat. Nanti bisa dikecilkan dari sini kalau terlalu keras. Oke, ya udah. Oke. Saya coba ya. Ya. Baik. Udah. Baik. Mudah-mudahan kedengaran semua nih ya. Allah. Ya, jadi tentu saja ini sangat terbatas, waktunya singkat, tapi mudah-mudahan dari yang singkat ini bisa memacu teman-teman untuk belajar bahasa Arab nantinya. Ya, untuk belajar nanti bisa banyak lah. Ya, Ustadz Syafaat juga insya Allah bisa ngajarin nanti. Ya. Baik, saya akan mulai sedikit-sedikit dari hal-hal yang ada di sekitar kita dulu deh. Ya, contoh-contoh yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang misalnya kita masih ada orang-orang yang belum bisa membedakan antara muhrim dan mahram. Ya, jadi seakan-akan kalau seandainya ada orang yang tidak ada hubungan nasab, keluarga, itu disebut muhrim. Ya, jadi jangan berduaan, itu bukan muhrim misalnya gitu. Maksudnya baik, tapi istilahnya kurang tepat. Jadi sebenarnya mungkin yang ingin dia maksud adalah bukan mahram ya. Jadi cuma kalimatnya dia tidak bisa membedakan antara muhrim dan mahram. Nah, kalau muhrim itu kan dari kata ihram. Ya, jadi orang yang ihram, nah itu namanya muhrim. Nah, tapi kalau yang dia haram untuk dinikahi itu namanya mahram ya. Jadi mudah-mudahan jangan ada yang salah sebut lagi nih. Ini banyak kita menemukan atau mendengar istilah-istilah seperti ini. Atau ini juga ya, free takjil ya. Jadi takjil itu seakan-akan maknanya adalah apa? Makanan. Ya, padahal takjil itu bukan makanan. Ya, takjil itu artinya menyegerakan, berbuka. Dan pengucapannya dalam bahasa Arab itu kan pakai ain, bukan pakai hamzah. Takjil. Sebab kalau digunakan dibaca dengan hamzah jadi berbalik maknanya. Bukan takjil. Kalau takjil artinya malah menunda. Ya kan? Jadi ajala dengan ajala. Ini pakai ain. Takjil. Jadi free takjil. Ya memang takjil itu dari dulu free. Nggak bayar. Ya, cuma makanannya yang harus disiapkan. Makanannya ada atau enggak. Gitu kan? Jadi kalau begini nanti kesannya adalah takjil itu makanan. Padahal takjil itu menyegerakan berbuka. Dengan apapun makanan itu ya. Makanya ini jadi penting.
Ya meskipun kelihatannya sepele gitu, tapi orang jadi mispersepsi lah terhadap yang namanya takjil itu. Nah ini contoh, ada satu cover buku. Bagi orang yang dia belum belajar bahasa Arab, mungkin ini nggak ada masalah. Covernya bagus, misalnya gitu ya. Tapi bagi yang pernah belajar bahasa Arab, ini ngelihat kayak gini nggak enak. Ya kenapa? Meskipun misalnya desainnya bagus, tapi ada kesalahan penulisan kaidah, maka itu akan mengganggu pemandangan, kira-kira gitu. Ya, kesalahannya di mana? Kesalahannya adalah di alif lam yang pertama. Harusnya nggak boleh pakai alif lam yang pertama itu. Harusnya nasaihul ibad. Jadi nggak boleh tuh dia pakai alif lam. Karena ini polanya pola idhofah kalau dalam bahasa Arab ya frase lah gitu. Jadi ya tidak boleh menggunakan alif lam dan tidak boleh menggunakan tanwin. Ya. Jadi ini tandanya mungkin yang nyetak kitab ini cuma tukang cetak aja nih, dia nggak ngerti, ya nggak ngerti kaidah bahasa Arab, ya. Itu contoh lagi mengganggu pemandangan. Dan saya menemukan ini di satu tempat ya, di satu toko buku ya. Dia juga nggak ngerti mungkin cuma jualan aja. Nah ini juga nih yang waktu awal-awal corona rame nih. Ya mungkin teman-teman juga dapat bisi kayak begini. Ya, corona, kolako, zamana, kazaba. Kemudian akhirnya dicocok-cocokin sama orang-orang itu kan. Katanya corona diciptakan di zaman penuh kebohongan. Nah, sebenarnya itu adalah penerjemahan yang cocok logi dan ngaco gitu ya. Kalau memang benar mau diterjemahkan dari bahasa Arab ini malah jadi kacau. Dan ini berbahaya malah. Kenapa? Sebab kalau memang benar ya corona itu maksudnya corona ya COVID-19 itu nggak benar juga. Kenapa? Di sini bilang corona kholako. Kholako itu artinya bukan diciptakan tapi menciptakan. Kalau diciptakan tuh bahasa Arabnya khuliko. Nah, jadi ini kacau nih. Jadi masa corona menciptakan? Nah, kan yang menciptakan bukan corona, Allah. Corona itu makhluk. Jadi dia mestinya kalau memang benar harusnya khuliko. Ya. Jadi ini saja sudah kacau. Dan orang percaya, sebagian orang percaya tuh menyebar nih. Nah, ini kan kacau karena ada apa ya? Mungkin ada problem apalah. Ya, kemudian akhirnya dibuat sedemikian rupa dicocok-cocokin. Padahal mungkin kalau almarhum Kiai As'ad Umamnya masih hidup nih diomelin sama Kiai ini yang menulis buku Iqra ini ya, buku yang sangat bermanfaat itu malah digunakan untuk cocok logi yang nggak karuan. Ya, corona, kolako, zamana, kazaba. Nah, itu juga nggak benar. Jadi lucu lah orang-orang kita udahlah nggak ngerti bahasa Arab, nggak mau belajar bahasa Arab, kemudian bikin rusak bahasa Arab. Ya, jadi ini fenomena yang kita hadapi. Ya. Nah, kemudian ini salah tulis. Ya, ini salah tulis nih. Kalau di dalam Al-Qur'an itu ayatnya Al-A'rab. Ya. Al-A'rabu asyaddu kufra wa nifaqa. Yaitu hamzahnya di atas nih, hamzah yang Al-A'rab bukan Al-I'rab. Kalau diganti hamzahnya di bawah, cuma turun aja tuh. Tadinya hamzahnya di atas terus turun ke bawah. Nah, ini maknanya jadi kacau. Kalau Al-A'rab asyaddu kufra wa nifaqa itu kan artinya orang-orang Badui. Ya, Arab Badui itu memang sangat keras ya, kekufurannya, kemunafikannya, begitu. Ya, tapi kalau al-i'rab itu artinya i'rab. Dalam bahasa Arab tuh kalau menjelaskan posisi bahasa ya nanti gramatikanya apakah ada subjek, objek dan sebagainya. Itu al-i'rab. Nah, ini kan jadi kacau. Satu ayat rusak maknanya ketika turun hamzahnya dari atas dari A menjadi I. Al-i'rab asyaddu kufra wa nifaqa. Jadi makanya orang mungkin jadi nanti gara-gara i'rab jadi tambah kafir, jadi tambah munafik. Padahal ini salah ketik ya. Nah, ini kan jadi contoh juga misalnya kalau orang belajar buku nggak pakai guru bisa bahayanya gitu. Salah ketik aja dia nggak tahu tuh. Tapi kalau yang dia tahu ada gurunya atau dia punya pemahaman bahasa Arab, dia bisa tahu ini salah nih. Salah aja hurufnya bukan
bawah, tapi harusnya di atas gitu ya. Nah, kalau ini tulisannya Arab, tapi bahasanya bukan bahasa Arab, jangan tertipu. Jadi ini saya senang ngelihat-lihat ya, di media sosial banyak. Mungkin orang-orang yang nggak paham bahasa Arab menyangka ini bahasa Arab, padahal ini guyonan. Dan ini bukan jimat, ya juga jangan salah paham. Nanti ada yang begitu ngelihat begini modelnya, wah ini jimat ini, yang suka dipakai orang buat begini dan begitu. Ya. Padahal bukan. Ini orang kurang kerjaan atau memang iseng bikin lagu. Ya, balonku ada 5 ditulis pakai ini. Ya, kalau kita bacakan dari atas tuh, balonku ada 5, gitu kan. Rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda, dan biru. Tuh, meletus balon hijau, dor, itu panjang tuh. Nah, jadi ini semua bukan jimat dan bukan bahasa Arab. Tapi ini adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang ditulis kayak begini. Jadi jangan sampai kita menganggap semua yang ditulis dengan tulisan Arab, huruf Arab itu bahasa Arab. Bukan, belum. Atau ada juga menganggap pokoknya kalau yang tulis pakai bahasa Arab itu Quran. Ya, nah itu belum tentu, ya. Nah, jangan sampai kita salah. Nah, ini juga misalnya, ini kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia akan membaca dengan benar. An-nikahu sunnati. Ya, nikah itu adalah sunnahku. Itu kalau belajar bahasa Arab dia. Tapi kalau dia nggak belajar bahasa Arab, dibacanya salah. An-nikahu santai. Nah, kira-kira gitu. Jadi kalau santai dibaca an-nikahu santai, maknanya beda lagi. Dan itu bukan hadis Nabi. Nggak ada hadis Nabi bunyinya an-nikahu santai. Itu karena dia apa? Karena dia tidak memahami bahasa Arab. Jadinya akhirnya salah baca. Gitu ya. Nah, ini kemudian contoh ya. Dulu nih zaman Nabi begini nih tulisannya nih, kira-kira nih ya. Nggak ada harokat, nggak ada titik ya. Tapi kalau orang yang belajar bahasa Arab, dia bisa baca ini tulisannya ya. Nah, kalau yang nggak belajar bahasa Arab, ada titiknya, ada mungkin juga nggak bisa, apalagi nggak ada titiknya. Jadi dulu gitu orang belajar, ya udah biasa ya, turun temurun. Meskipun kaidahnya waktu itu belum ada, tapi karena terjaga ya. Di sini bisa dibaca, hal ta'lamu annal Khalil ibn Ahmad wada'an nuqat 'ala al-huruf lil ajam wa laysa lil arab. Wal arabu qadiman kanu dimun an-nuqat. Wa anta kadzalik tumkinuka an taqra maqati'an kamilah biduni nuqat kama fa'ala al-arab al-qudama alladzina kanu yafhamuna al-kalimat min siyaqil jumlah. Ya gitu ya. Apa nih? Wa aktsaru mithali ala dzalik innaka taqra'u hadzal kalam biduni qat au hamazat dan seterusnya. Jadi bacanya meskipun nggak pakai titik, nggak pakai harokat juga insya Allah bisa terbaca. Ya. Jadi nggak usah bingung kok dulu orang belum ada titik komanya, belum ada titik, belum ada ini kok bisa baca. Ya kayak begini. Kita aja sekarang ngerti. Ya. Terbiasa orang seperti itu. Nah kemudian ini kalau kita ingin belajar bahasa Arab ya paling nggak kita tahu lah tokoh-tokoh dulu lah, tokoh-tokoh orang-orang yang punya jasa di dalam bidang bahasa Arab ya. Ada Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, ini adalah orang yang awwaluman wada'a ilman nahwu, orang yang pertama meletakkan ilmu nahwu ya. Jadi yang pertama ya, ini diminta oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karena sudah banyak kesalahan yang terjadi di tengah masyarakat ya, bahasa sudah nggak karu-karuan lah, nanti kita lihat kasus-kasusnya ya. Jadi akhirnya kemudian ditulis oleh beliau. Kemudian muncul lagi berikutnya ya, Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Nah, ini beliau ini adalah peletak ilmu arut ya. Ilmu arut itu ilmu yang berkaitan dengan syair ya, syair-syair Arab ya, syair-syair bahasa Arab. Nanti ada 16 pola, 16 bahar ya, ada bahar tawil, bahar madid, ya, bahar rajas dan yang lain-lain lah ya. Itu ilmu arut dan ini beliau dapat inspirasi katanya di bawah pohon lagi sambil duduk dengerin suara angin gitu ya. Kedengeran tuh. Kemudian dia dapat inspirasi lalu disusunlah
pola-pola dalam ilmu arut itu. Kemudian ada Al-Jahiz. Al-Jahiz ini dia pengasas ilmu kritik sastra, ya, seorang sastrawan ya Al-Jahiz. Kemudian Al-Asma'i juga ini bagi seorang sastrawan juga. Ya, Al-Asma'i ini beliau hidup itu sezaman lah dengan Imam Syafi'i ini. Karena dalam beberapa kesempatan beliau sering ya mendapatkan manfaat katanya dari Imam Syafi'i. Kemudian ada Imam Sibawayh. Ya, Imam Sibawayh ini salah satu pentolan ya, imam dalam ilmu bahasa Arab ya. Gitu ya. Dia punya kitab yang sangat terkenal namanya Alkitab. Ya, kenapa? Karena belum selesai kitab itu ditulis, beliau sudah meninggal. Akhirnya belum ada judul. Ya. Kalau kata Iwan Fals belum ada judul. Jadi kitab itu dikasih nama Alkitab. Dan dia meninggal masih muda, Sibawayhi. Ya, jadi ini adalah imam dalam ilmu bahasa Arab itu, dalam nahwu khususnya gitu ya. Ada dua mazhab besar. Ada mazhab Basrah, ada mazhab Kufah. Ya. Dan Imam Sibawayhi ini adalah salah satu imam. Ya, beliau di Basrah kalau tidak salah. Kalau imam satu lagi Al-Kisai ya. Al-Kisai itu di Kufah. Ya, jadi dua. Ada Ibnu Jinni. Ya, ada juga banyak lah ya. Al-Mubarrad, Az-Zamakhsyari, ya. Ada Imam Ibn Malik yang karyanya sangat terkenal di pesantren-pesantren khususnya ya. Jadi anak-anak yang belajar bahasa Arab tuh biasanya itu tidak asing dengan nama Ibn Malik. Kenapa? Karena Alfiyah Ibn Malik ini sangat populer dipelajari di mana-mana. Kemudian ada Al-Jurjani, Abdul Qahir Al-Jurjani. Dan banyak lagi sebenarnya tokoh-tokoh dalam ilmu bahasa Arab ini. Kalau kita kalau kita mau kaji, menarik sekali ya. Nah, sekarang kita masuk ke urgensi belajar bahasa Arab ya. Kalau kita lihat dalam Al-Qur'an, Allah berfirman dalam surat Yusuf ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun gitu ya. Ya, itu kemudian ditafsirkan oleh para ulama itu seperti Ibnu Katsir misalnya ya. Jadi kata Ibnu Katsir dikatakan Qur'anan Arabiyyan ya, dan kaitannya dengan ta'qilun, dengan akal, dengan pemahaman ya, dengan kecerdasan, dengan intelek gitu ya. Kenapa? Nah, karena kata Imam Ibnu Katsir wa dzalika li'anna lughatal Arab afsahul lughat wa abyanuha wa awsa'uha dan seterusnya ya. Jadi karena Al-Qur'an diturunkan dengan bahasa Arab itu, hikmahnya ya, itu karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling fasih, ya, paling jelas, ya, paling luas, ya, dan maknanya lebih mengena untuk jiwa manusia. Ya, jadi Allah pilih bahasa Arab ini sebagai bahasa Al-Qur'an. Mungkin kalau kitab-kitab sebelumnya bukan berbahasa Al-Qur'an. Ya. Nah, itulah salah satu kelebihan Al-Qur'an dibandingkan dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Nah, kemudian dalam ayat lain, ya, surat Az-Zumar ya, ayat 28, dikatakan Qur'anan Arabiyyan ghaira dzi 'iwajin la'allahum yattaqun. Ya, jadi Al-Qur'an itu yang berbahasa Arab, ya, Qur'anan Arabiyyan ghaira dzi 'iwajin. Ya, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Ya, la'allahum yattaqun ya. Nah, kemudian ada banyak tafsiran dari para ulama. Saya ngambil satu tafsiran dari Imam Fakhruddin Ar-Razi. Beliau kalau menafsirkan ayat itu sangat panjang ya, dan pembahasannya banyak. Saya ambil satu poin saja di sini. Misalnya dikatakan yang itu yang digaris bawahi ya. Wa thaniha kaunuhu Arabiyyan. Yang dimaksud dengan bahasa Arab maksudnya apa? Wal muradu annahu a'jazal fusaha'a wal bulagha'a an mu'aradatihi. Jadi dengan Al-Qur'an yang berbahasa Arab ini membuat lemah ya, membuat
para fusoha, orang-orang yang fasih berbahasa Arab, ahli-ahli balaghah yang ucapannya hebat lah ya, itu nggak mampu untuk menentang keindahan bahasa Arab lah, kira-kira gitu. Bahasa Al-Quran maksudnya, bukan bahasa Arab. Sampai Allah tantang, boleh dibilang gitu ya. Dalam surah Al-Isra dikatakan, "Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi wa kana ba'dhum li ba'din zahira." Jadi sampai Allah mengatakan, jangankan cuma orang Arab, semua manusia dan jin ya berkumpul supaya bisa bikin yang sama seperti Quran. Bukannya beli unggul, sama aja minimal gitu. Itu layak tuh, mereka nggak akan bisa untuk membuat yang seperti itu. Walau karena ba'duhum li ba'din dhahir. Sekalipun mereka saling dukung, saling tolong menolong gitu ya. Jadi itu maksudnya. Makanya nggak bisa, meskipun dulu kita kalau dalam sejarah bahasa Arab ya, orang-orang Arab tuh dikenal memang ada ahli sastra, ya, bahkan ada sastra yang dikenal, sastrawan-sastrawan yang karyanya digantungkan di Ka'bah ya, yang dikenal dengan As-Sab'ah Al-Mu'allaqah gitu ya. Tapi nggak mampu mereka ya membuat. Ya, kalaupun ada yang coba-coba malah jadi lucu. Ya, seperti siapa? Musailamah Al-Kadzdzab misalnya coba buat ayat tandingan tapi malah nggak ada maknanya ya, isinya juga nggak karu-karuan. Ya, bahasanya aneh, isinya apalagi gitu kan? Al-fil, malfil, ya, lahu khurtumun tawil, walahu dhail. Itu nggak jelas. Ya, ngomongin apa? Gajah ya. Gajah, tahukah kamu apa itu gajah? Ya, gajah itu punya belalai yang panjang dan punya ekor. Terus apa? Pentingnya gitu ya. Cuma belakangnya saja dia samakan. Ya, cuma belakangnya dia samakan, ada rimanya tapi maknanya tidak ada. Jadi kita itu secara bahasa, belum lagi nanti secara tinjauan yang lain. Ijaz, makanya dikatakan Al-Quran itu mu'jizat. Ya. Mu'jizat itu asal kata a'jaza, membuat orang jadi tak berdaya. Jadi orang lemah, nggak mampu gitu ya. Jadi a'jazal fusaha. Jadi orang-orang yang jago-jago bahasa dulu nggak bisa ya, membuat tandingan Al-Quran. Itu yang dimaksud oleh mufassir ya. Dalam hari ini Fakhruddin Ar-Razi dikatakan kenapa dikatakan Qur'anan Arabiyyah. Kemudian yang ketiga katanya kaunuhu ghaira dzi iwajin. Yang dikatakan tiada kebengkokan maksudnya bara'atuhu anit tanaqud. Ya, jadi Quran itu tidak ada kontradiksi di dalamnya. Jadi kalau buatan kita mungkin ada kontradiksinya. Tapi kalau dalam Quran tidak ada. Ya. Kalau kana min 'indi ghairillah, ya Allah berfirman gitu, la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya Quran itu bukan dari sisi Allah, pasti mereka akan menemukan banyak sekali perbedaan, pertentangan, kontradiksi ya. Padahal di Quran tidak ada. Nah, nanti itu ada ilmu sendiri. Jadi, ini sambil mengingatkan, bahasa Arab itu hanya sebagian kecil untuk memahami ilmu-ilmu yang lain. Kenapa? Karena ini toolsnya, ini alatnya. Nanti tentu apakah kalau udah bisa bahasa Arab itu bisa memahami, belum cukup. Nanti harus belajar ilmu-ilmu yang lain. Tapi kalau tidak ada bahasa Arab, ya bagaimana mendalami ilmu yang lain. Jadi ini toolsnya ini penting kita sama-sama pahami ya. Nah, kemudian Umar bin Khattab yang mengatakan, banyak sebenarnya ya, kalau kita mau baca pandangan para ulama itu banyak ya. Termasuk dalam prolog yang disampaikan di pengumuman kajian ini, saya juga baru dapat tuh tadi itu ya, yang dari Al-Amidi dan yang lain-lain ya, itu Ibnu Taimiyah banyak di sini juga nanti akan sebagian disebutkan. Pentingnya belajar bahasa Arab. Umar bin Khattab mengatakan ta'allamul arabiyyah fa innaha tuthabbitul aqla wa tazidu fil muru'ah. Ya, Umar bin Khattab berkata, pelajarilah bahasa Arab karena dia menguatkan akal dan menambah kehormatan. Nah, gitu. Jadi orang yang belajar bahasa Arab, insya Allah dia jadi cerdas. Kalau mau serius belajar itu akan karena akalnya akan terus dipakai mikir. Karena bahasa Arab itu unik, berbeda dengan bahasa yang lain dan menambah kehormatan. Apalagi kalau teman-teman belajar bahasa Arab yang fusha, yang kayak gini ya,
ke Arab itu orang Arab sangat menghormati. Kenapa? Orang Arab sendiri belum tentu bisa bahasa Arab fusha. Kalau mereka kalau dalam sehari-hari itu kan bicaranya bahasa Arabnya ammiyah, bahasa Arab pasaran. Jadi ketika kita bisa berbicara dengan bahasa Arab fusha, maka itu menunjukkan bahwa kita ini adalah orang terpelajar. Orang terpelajar, struktur bahasanya rapi. Nah, makanya orang akan respect. Wah, ini orang bukan orang sembarangan nih. Orang yang bahasanya aja rapi. Gitu ya. Itu penting nih kita belajar bahasa Arab. Jadi orang akan segan dengan sendirinya meskipun kita tidak mengangkat diri kita. Karena orang bisa melihat. Kan kata ulama begini. Dalilu ilmil mar'i qauluhu wa dalilu aqlihi fi'luhu. Kalau mau tanda keilmuan seseorang itu lihat ucapannya. Dan kalau pengen tahu tanda akal seseorang itu lihat perbuatannya. Jadi kalau orang dari ucapannya dia bisa kelihatan ya, bahasanya bagus, fasih, wah ini orang pinter nih kelihatan. Gitu kira-kira. Jadi apalagi bahasa Arabnya bagus. Nah, kita coba ya. Kemudian an Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan ta'allamul arabiyyah kama ta'allamuna hifdzal Qur'an. Pelajari bahasa Arab sebagaimana kalian belajar menghafal Al-Qur'an. Nah, itu ya. Sekarang kan kita lihat nih, saksikan banyak teman-teman ya mengelola lembaga tahfiz, tahsin Quran. Banyaklah, ada pondok tahfiz, ada rumah tahfiz, ada apalagi lembaga tahfiz, pokoknya banyak. Dan itu satu fenomena yang membahagiakan buat kita. Karena anak-anak sejak dini sudah mulai diperkenalkan dengan Quran, ditanamkan dengan Quran dan seterusnya. Bahkan sekarang kayaknya makin banyak anak-anak yang hafal Quran. Nah, tapi saya suka sampaikan juga ke kawan-kawan, kalau bisa mereka selesai belajar Quran ini jangan berhenti pada hafalan saja. Ya, udah hafal 30 juz tapi berhenti. Akhirnya mereka cuma bisa menghafal Quran saja. Jadi hafiz. Ya, apalagi sekarang yang namanya hafal Quran itu langsung dapat gelar Al-Hafiz. Ya, padahal gelar Al-Hafiz itu kalau dalam tradisi ilmu Islam itu hanya ada pada ulumul hadis. Ya, disiplin ilmu hadis. Orang yang hafal menguasai hadis minimal 100.000 hadis itu dapat gelar Al-Hafiz. Dulu tuh misalnya Al-Hafiz Ibnu Katsir, Al-Hafiz Al-Zahabi, Al-Hafiz As-Suyuti dan sebagainya itu. Kalau dia bisa menguasai sampai 100.000 hadis dapat gelar Al-Hafiz. Jadi kalau yang hafal Quran aja dari dulu nggak ada gelar Al-Hafiz, baru sekarang itu ada gelar itu. Ya. Jadi makanya saya juga suka bilang bahasa sederhana saya begini. Islam itu bukan cuma butuh hafizul Quran, tapi juga butuh hafizul Islam. Saya bilang gitu kira-kira. Kenapa? Ya kalau hafal Quran saja itu bagus, tapi dia mentoknya paling jadi imam di masjid dengan suara indahnya gitu ya. Tapi kalau dia setelah belajar Quran, kemudian dilanjutkan dengan bahasa Arab, kemudian nanti itu akan membuka peluang dia untuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Maka dia bukan menghafal Quran, bukan jadi penjaga Quran, tapi menjaga Islam secara utuh karena ilmunya akan banyak, gitu ya. Hafizul Islam. Jadi kita perlu ulama gitu kan, karena untuk melahirkan seorang ulama itu tidak mudah, butuh proses. Ya, ulama itu nggak bisa dicetak kayak ajang pencarian bakat ya, dalam waktu instan jadi gitu, nggak bisa. Dia harus dididik dengan betul-betul. Nah, salah satu bekal untuk menjadi ulama itu adalah ya belajar bahasa Arab. Kalau dia nggak belajar bahasa Arab, nah, susah. Ya, bukan tidak mungkin sih, susah lah jadi ulama. Ya, kalaupun dia pinter, boleh saya kategorikan mungkin dia jadi seorang ilmuwan lah. Ya, tapi untuk ulama dia harus memahami ulumuddin. Kemudian ini Atha ibn Abi Ribah ya, bilang haddatsana Atha ibn Abi Ribah qala balaghani anna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sami'a rajulan yatakallamu bil farisiyah fi tawaf. Jadi satu ketika Umar lagi tawaf, terus dia ngedengar orang bicara pakai bahasa Parsi. Lalu ditarik tuh tangannya sama Umar tuh. Fa'akhadha bi'adhihi, ditarik. Sini. Wa qala ibtaghi ila al-arabiyyati sabila. Ya, ini salah ketik. Jadi kata Umar bin Khattab, kamu, itu kira-kira gampang. Jangan ngomong Parsi, belajar bahasa Arab sana. Gitu. Jadi Umar tuh sangat luar biasa
perhatiannya kepada apa? Kepada bahasa Arab. Kita tahu pada saat masa Umar bin Khattab itu kan memang futuhat sudah luas ya kemana-mana, sehingga mungkin banyak daerah luar yang masuk Islam, kemudian dia masih menggunakan bahasa Farsi, bahasa daerahnya. Nah, akhirnya Umar jangan sampai bahasa Arab ini hilang. Itu orang-orang yang dari bukan negara Arab pun dia harus belajar bahasa Arab. Sampai ditarik sama Umar. Ibtaghi ilal arabiyyah sabila. Cari jalan untuk belajar bahasa Arab. Jangan belajar bahasa Farsi terus. Nah, kira-kira gitu. Jadi mesti begitu. Sayang si Umar bin Khattab udah nggak ada sekarang. Kalau udah ada, masih ada, kita disuruh belajar bahasa Arab nih sama Umar bin Khattab. Kemudian Anna bin Umar wa bin Abbas radhiyallahu anhuma kana yadribani auladahuma 'ala al-lahn. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma memukul anak mereka karena salah lahan, salah tata bahasa. Jadi lihat, dipukul ya, tapi jangan bayangin dipukul kayak kita nyiksa, enggak. Mungkin ya, ini dugaan saya, mukulnya mendisiplinkan. Tentu mereka adalah ulama-ulama yang paham bagian mana yang boleh dipukul, atau mungkin juga yang dipukul mejanya. Ya, jadi bukan anaknya, mungkin gitu ya. Tapi kalau melihat redaksi di sini sih yang dipukul anaknya. Ya, tapi mungkin pukulan mengingatkan. Ya, jangan dibayangkan dipukul. Oke, baik. Jadi ini Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ya, sampai memukul. Maksud saya, kalau saya memahaminya adalah begitu perhatian mereka terhadap masalah bahasa Arab. Jadi kalau dilihat lagi di sini, kadang kan muncul pertanyaan, boleh nggak mukul anak? Kita lihat dalam beberapa case itu terjadi yang namanya pendisiplinan lewat cara memukul. Tapi tentu ada aturannya, nggak main pukul-pukul aja, ya. Jangan sampai nanti difahami terlalu tekstual, akhirnya anak salah dikit dipukul, digebuk, ya tersiksa nanti anaknya, malah jadi takut. Ya, kita harus paham kondisi anak-anak juga ya. Ya, kemudian gimana ini? Oh ya. Slide-nya kelihatan ya? Terlihat. Oke, karena kemudian An-Na'ani bin Buraidah an rajulin min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, la an aqra'al ayata bi'arabin ahabbu ilayya min an aqra'a kadza wa kadza ayatan bi ghairi arab. Ini dari seorang sahabat Nabi mengatakan, aku mampu membaca satu ayat dengan i'rabnya. Ya, maksudnya dengan pemahaman, karena kalau dia paham i'rabnya itu akan membuka pemahaman dari Al-Qur'an itu. Jadi ada ayat yang mungkin tidak bisa difahami kalau tidak ada alatnya. Tapi kalau dengan i'rab itu, dari satu ayat itu bisa banyak yang dia dapat. Itu lebih aku suka daripada membaca sekian ayat tanpa i'rab. Jadi dia cuma baca aja. Baca tapi dia nggak paham. Apa nih? Kenapa begini? Kenapa begitu? Kenapa ini pakai alif lam? Kenapa pakai tanwin dan sebagainya. Nah, itu kalau bagi orang yang belajar bahasa Arab itu, tanwin itu punya kenikmatan sendiri. Ini alif lam itu punya kenikmatan sendiri. Kenapa ada tanwin? Kenapa ada alif lam? Itu ada nilainya tuh. Maka nggak bisa diabaikan lah, kira-kira gitu ya. Nah, itu kemudian yang berikutnya, kata Umar ila Abi Musa. Umar menulis surat kepada Abi Musa al-Asy'ari. Ya, banyak. Amma ba'du fatafaqahu fis sunnah wa tafaqahu fil arabiyyah. Bayangkan seorang sahabat, Abi Musa al-Asy'ari itu sahabat yang ulama. Kita tahu beliau sosok sahabat yang ulama, Abi Musa al-Asy'ari. Masih diingatkan oleh Umar bin Khattab. Amma ba'du fatafaqahu fis sunnah, ya, perdalamlah sunnah. Ya, wa tafaqahu fil arabiyyah, dan perdalamlah bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau orang yang tidak paham bahasa Arab, ya, itu nggak mudah memahami sunnah. Ya, jangan-jangan makna sunnah aja dia nggak paham. Makna sunnah itu menurut apa nih? Lughatan, apa menurut fikih, atau menurut usul fikih, atau menurut disiplin hadis. Nah, itu maknanya beda-beda. Bagaimana lagi memahami kandungannya. Makanya itu salah satu alatnya adalah dengan bahasa Arab, memahami sunnah. Karena nanti ada kata-kata
yang dia harus paham. Ya, jadi kalau mau belajar hadis ulumuddin lah kategorinya. Ya mau nggak mau harus belajar bahasa Arab. Ya, kayak misalnya di dalam Bulughul Maram lah ya, kitab Ahadisul Ahkam itu kan ada hadis bunyinya gini, alma minal ma, misalnya gitu ya, air dari air. Itu kan kalau cuma melihat terjemahan air dari air, maun air, ya, jadi air dari air. Terus gimana kita memaknai itu air dari air? Nah, tapi kalau dia belajar bahasa Arab, nanti akan ada pemahaman di situ. Jadi maksudnya air dari air itu bukan air diciptakan dari air, bukan, tapi mandi junub janabah itu terjadi karena keluar sperma. Mandi janabah itu air, sperma itu air, jadi gitu, ada hubungan sebab akibat ya. Makanya kalau nggak paham alatnya dengan tepat, dengan cukup, hadis itu malah bisa bikin kita sesat. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, al hadits madallatun illa lil fuqaha. Jadi hadis itu justru akan menjadi sumber kesesatan kecuali bagi fuqaha, orang-orang yang faham, ya, memahami agama dengan benar. Tafaqquh, makanya perintahnya tafaqquhu, ya, perdalam. Nah, salah satu kalau pengen perdalam agama ya dengan bahasa Arab. Kalau enggak, dia cuma ngomong hadis aja, tapi dia nggak paham. Kemudian ini ada Al-Asma'i. Ada kisah nih, Al-Asma'i lagi jalan. Ya, rajulin. Marrar Asma'i bi rajulin. Ya, Asma'i melewati seorang, yad'u, yang lagi doa. Wa yaqulu fi du'aihi. Dan baca doanya itu, ya dzul jalali wal ikram. Ya, baca dia, ya dzul jalali wal ikram. Kira-kira gitu. Faqala lahul Asma'i. Lalu Asma'i ngomong, ya hadza masmuk. Lalu kira-kira kalau ini terjemahan bebas saya, ya hadza. Kalau ya hadza kan kalau diterjemahkan wahai ini, enggak enak gitu kan. Bung, kira-kira gitulah. Doa apaan ini? Ya, ini apa-apaan ini doa kayak gini? Masmuk. Nama ente siapa sih? Kira-kira gitu kan. Faqala Laith. Dia jawab, nama saya Laith. Faqala al-Asma'i. Lalu Asma'i bilang, yunaji rabbahu billahni Laith. Lidzaka idza da'ahu la yujib. Si Laith itu munajat kepada Tuhannya dengan lahan tadi, dengan salah gramatika. Itu sebabnya kalau dia berdoa, Tuhannya nggak jawab. Ini bukan artinya Tuhan nggak paham bahasa Lais, tentu paham. Tapi Lais Asma ini ingin mengingatkan bahwa belajar bahasa Arab itu penting supaya jangan salah. Harusnya bacanya ya dzal jalali wal ikram. Itu yang benar. Ya, meskipun mungkin secara makna nggak berubah. Ada memang perubahan bacaan tidak sampai merubah makna, ada. Tapi ada perubahan bacaan mengubah makna, ada yang begitu. Cuma di sini ya Allah faham, Allah nggak kita ngomong juga Allah faham. Cuma Asma'i ingin mengingatkan kalau doa itu yang benar bacanya, jangan asal-asalan. Ya dzul jalali wal ikram, itu salah bacanya. Nah itu yang nggak benar. Jadi kalau maksudnya gini, kalau doa ente nggak diterima sama Allah, ya udah jangan salahin siapa-siapa. Orang ente doanya aja nggak memenuhi syarat. Nah kira-kira gitu maksudnya. Bukan Allah nggak paham, Allah paham doa kita. Ya, tanpa kita berdoa pun Allah paham. Nah, ini konteksnya adalah mengingatkan supaya belajar bahasa Arab. Nah, ini Imam Syafi'i ini perkataannya nih. Ya, kata Imam Syafi'i, fa'ala kulli muslimin ayata'allama min lisanil arabi ma balaghahu juhduhu. Jadi setiap muslim wajib mempelajari bahasa Arab semaksimal mungkin. Ya. Dan ini bukan teori. Imam Syafi'i itu orang Quraisy. Dia keturunan Quraisy. Ya, lahirnya di Gaza, kemudian dibawa ke Mekah, kemudian ke Madinah belajar, dan beliau memperdalam bahasa Arab selama 20 tahun dari suku Bani Hudzail. Jadi semampunya. Ya, kalau nggak mampu kayak Imam Syafi'i ya udah nggak apa-apa, yang penting jangan sampai kita nggak paham banget gitu belajar bahasa Arab. Kalau belajar bahasa Arab lain bisa, masa bahasa Arab nggak bisa gitu deh kira-kira. Teman-teman bisa belajar bahasa Inggris, paham, bagus itu, jangan nggak dipelajari. Kita perlu juga belajar bahasa Inggris. Mungkin sekarang belajar bahasa Latin, boleh aja belajar bahasa Perancis, bahasa Cina dan sebagainya, silahkan. Tapi jangan lupa bahasa Arab. Kira-kira gitu ya. Bahasa Arab itu bahasa agama kita. Ya. Sampai dikatakan oleh Imam Syafi'i apa? Ashabul Arabiyah jinnul insi yubsiruna ma la yubsiru ghairuhum. Jadi kata Imam Syafi'i, orang-orang yang paham bahasa Arab itu kayak golongan jin di kalangan manusia. Artinya mereka bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Ya, jadi kan orang yang ngerti bahasa Arab itu ketika baca Quran,
baca hadis, dia bisa tuh melihat yang tersirat ya dari ayat itu, yang orang lain nggak bisa lihat. Nah gitu. Kenapa? Karena ada tools-nya. Ya. Nah kemudian ini kata-kata Imam Syafi'i juga, ma jahilan nasu walakhtalafu illa litarkihim lisan al-Arab wa mailihim ila lisan Aristoteles. Jadi orang-orang tidak menjadi bodoh dan banyak berselisih dalam agama kecuali karena mereka meninggalkan bahasa Arab dan lebih condong kepada ucapan Aristoteles. Ini suaranya kedengaran? Nah, oke. Deh, baik. Jadi orang-orang ini meskipun secara sanad menurut Imam Az-Zahabi sanadnya dapat kritikan. Apa benar Imam Syafi'i ngomong gini? Kira-kira gitu ya. Cuma Imam Az-Zahabi mengatakan tapi maknanya benar juga. Artinya mungkin ya kecenderungan orang ketika itu mereka belajar pemikiran, belajar bahasa-bahasa Aristotle gitu ya. Tapi mereka lupa. Ya, bukan nggak boleh sih sebenarnya mempelajari pandangan-pandangan yang lain, tapi jangan lupa dengan yang inti dulu, kira-kira gitu sebenarnya. Maknanya kira-kira gitu. Jadi kita mau pelajari apa saja silahkan. Ya, mau pelajari pemikiran-pemikiran luar Islam silahkan, tapi kuatkan dulu pemahaman kita terhadap bahasa Arab itu, kemudian yang akan membantu kita untuk memahami dengan baik, gitu ya. Sehingga ketika kita mengambil pelajaran dari orang-orang luar Islam, kita punya filter lah kira-kira. Nah ini agak panjang. Al-Asma'i lagi nih, Al-Asma'i lagi bilang, saya nggak baca bahasa Arabnya lah ya, panjang. Sampai dia gini kira-kira. Aku khawatir katanya, penuntut ilmu yang tidak paham nahu masuk dalam ancaman sabda Nabi. Barang siapa yang berdusta atas namaku, maka pilihlah tempatnya di neraka. Karena Nabi tidak pernah salah tata bahasanya. Maka ketika kamu meriwayatkan dengan kesalahan tata bahasa, berarti kamu telah berdusta atas nama beliau. Nah, jadi ini kekhawatiran. Ya, maksudnya saking pentingnya bahasa Arab. Kenapa? Karena orang yang nggak paham bahasa Arab bisa aja ketika baca hadis Nabi salah baca, lahan. Contoh, misalnya saya pernah dengar satu ceramah ya. Waktu itu ya ini dia penceramah lah, bukan orang yang ahli. Dia baca hadis gini. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah. Wa man asani faqad ya'ba. Nah, dia baca gitu. Ya, kenapa? Karena awal kan tadi kan illa man aba, qila wa man ya'ba. Gitu kan? Ya Rasulullah. Kemudian di akhir man asani faqad ya'ba. Nah, kayak gitu ya. Nah, akhirnya si penceramah ini diingatkan oleh kiai setempat lah gitu kan. Dia bilang mesti bisik bukan pas lagi ngomong, pas sudah selesai lah, pas sudah makan gitu ya. Diingetin tuh sama kiai. Tadi mestinya bacanya bukan faqat ya'ba, tapi faqat aba. Gitu ya. Faqat aba. Gitu. Terus si penceramah ini malah balik nanya, emangnya nggak ada kiai hadis yang riwayatnya kayak begitu? Nah, jadi di situ kelihatan tuh. Ini kiai, seandainya pun dia tidak melihat sanad hadisnya, riwayat siapa-siapa. Itu dari struktur bahasanya saja sudah ketahuan kalau faqat ya'ba itu salah. Ya, kenapa? Qad di situ punya nilai. Kenapa? Karena diiringi dengan fi'il mudhari, ya. Itu punya makna. Jadi berbeda kalau dibanding orang yang mengatakan faqat aba dengan faqat ya'ba itu beda maknanya. Jadi ketika dia baca faqat ya'ba, itu udah pasti salah maknanya. Gak usah ngelihat sanadnya lah, gak usah sanadnya dulu. Dari strukturnya saja bisa kelihatan. Nah itu makanya dibilang jinnul insi mungkin gitu pandangan Imam Syafi'i kayak begitu. Ya. Nah, kemudian Imam Ghazali nih. Imam Ghazali juga mengingatkan ya, barang siapa yang ingin bicara tentang tafsir Quran, hadis, ya, dan benar dalam pembahasannya itu, maka wajib dia memahami ilmu bahasa Arab, mendalami bidang nahwu, ya, gramatika, kuat dalam bidang i'rab, ya, menguasai macam-macam tasrif, ya. Nanti fi'il itu ada perubahannya banyak tuh. Dan itu bukan asal-asalan, ya. Nanti dia tahu tuh bagaimana, ya. Hal itu karena bahasa Arab itu bagaikan tangga untuk mencapai berbagai ilmu. Barang siapa yang tidak memahami ilmu bahasa Arab, tidak ada jalan baginya untuk memahami ilmu lainnya dengan baik. Jadi kayak orang pengen naik ke atap rumah, dia
Kata Imam Nawawi, kita nggak perlu panjang kalam. Kata Imam Nawawi gitu kan. Sekarang para ulama sepakat ya, untuk mengajak umat mempelajarinya, bahkan menjadi syarat untuk jadi mufti, ya, imam besar atau khalifah. Juga untuk hakim agar sah kekuasaannya. Dan para ulama sepakat bahwa pelajarinya dan mengajarkannya termasuk fardu kifayah. Ya, meskipun fardu kifayah, tapi wajib. Jangan sampai ada yang mengabaikan. Kalau Fakhruddin Ar-Razi malah mengatakan fardu ain, bukan fardu kifayah, belajar bahasa Arab. Wah, berat lagi tuh kalau kita mengambil pandangan Fakhruddin Ar-Razi. Jadi gitu. Jadi kita paham. Jadi kalau mau jadi mufti boleh, tapi bahasa Arabnya yang bagus. Nah sekarang masalahnya mufti bergentayangan, ya mufti medsos. Ini banyak nih orang jadi mufti di media sosial. Modalnya cuma bukan bahasa Arab, tapi copy paste dari mana-mana gitu kan. Nah, itu nggak benar. Oke, nah itu, oke. Nah sekarang Imam Ibnu Taimiyah, ya Ibnu Taimiyah juga sama punya pandangan ya dalam Majmu' Fatawa disebutkan ya wala budda fi tafsir Quran hadis. Ya, jadi dia harus tahu tuh min ayya'rifa, misalnya salah ketik ini biasa copy paste juga saya ini dari Maktabah Syamilah, tapi ada yang perlu diperbaiki itu. Min ayya'rifa ma yadullu ala muradillah. Dia mesti tahu maksud Allah dan Rasulnya yang terkandung dalam lafaz-lafaznya, juga memahami kalamnya. Mengetahui ilmu bahasa Arab yang kita disuruh dengannya termasuk salah satu membantu. Salah satu ya, belum semuanya karena berkaitan dengan yang lain nanti. Ya, begitu juga mengetahui dalalah lafaz atas maknanya. Karena kesesatan umumnya lebih dah karena sebab ini. Jadi kadang-kadang orang keliru itu gara-gara nggak paham bahasa Arab. Ibnu Jamaah juga begitu. Ya, Idhahud Dalil. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Idhahud Dalil begitu. Jadi ketika orang banyak masuk Islam dari kalangan Ajam, Anbat, ini kalau tidak salah dia orang-orang yang dari keturunan Suriah. Saya kemarin coba cari itu. Anbat itu orang-orang dari sana ya. Itu tercampur tuh bahasa Arab dengan istilah-istilah yang lain. Akhirnya mereka nggak paham mana hakikat, mana majas, mana kinayah, mana isti'arah, dan istilah-istilah yang berkaitan dengan bahasa Arab. Akhirnya ada yang sebagian jatuh pada faham tajsim. Nah, terpecah belah. Berbicara tentang zat Allah, tentang sifat Allah, tapi nggak paham. Akhirnya jadi kacau. Nah ini makanya saya melihat bahwa salah satunya adab itu punya relevansi terhadap adab-adab beragama. Bahasa Arab ini kalau kita pahami dengan begini akan membuat kita memahami agama lebih beradab lah kira-kira begitu. Jadi profil atas nanti bisa dibaca dalam buku The Concept of Education in Islam, bagaimana profil atas menyebutkan tentang pentingnya bahasa Arab, keunggulan bahasa Arab ya. Nanti untuk bisa baca sendiri, bukunya ada. Saya nggak inilah ya. Terus ini orang-orang Barat dulu katanya, saya dapat poster-poster menarik saya. Kanal Gharb yursiluna abnahum ilal Andalus. Dulu orang-orang Barat itu mengirim anak-anak mereka belajar ke Andalusia. Liyanalu minal ilmi, supaya dapat ilmu. Wa inda audatihim tajidu ba'duhum yukhallitu kalamahu bil arabiyyah. Begitu pulang kampung orang-orang Barat itu, kalau ngomong dicampur, bukan cuma pakai bahasa mereka tapi bahasa Arab. Apa? Liyubayna liman haulahu annahu mutsaqqaf. Supaya orang-orang sekitar tahu kalau dia tuh orang terpelajar. Jadi dulu tandanya orang terpelajar tuh dia bisa bahasa Arab. Ya, kenapa? Karena waktu itu peradaban Islam kan tinggi. Jadi orang belajar bahasa Arab itu punya nilai. Nah sekarang kita sebaliknya, orang belajar bahasa Inggris yang dianggap mutsaqqaf. Nah, padahal ya bahasa Inggris itu bagus, tapi bahasa Arab jangan sampai lupa. Itu juga harusnya. Nah banyak ya ilmu bahasa Arab itu banyak sebenarnya. Saya nggak mungkin bahas semua lah ya. Saya ambil beberapa pandangan. Ibn Khaldun menganggap 4 lah yang paling jadi kuncinya, inti untuk memahami bahasa Arab. Meskipun ini juga butuh waktu. Ya, nanti ada leksikografi, ilmu lughah, itu ilmu bahasanya nanti. Makanya ada perkamusan tuh dalam bahasa Arab, kita lihat banyak kamus-kamus bahasa Arab. Dari yang sederhana sampai yang luar biasa. Yang kalau di Indonesia kan bahasa Arab paling kamus-kamus kecil ya. Al-Munawwir itu kecil tuh. Kalau di dalam bahasa Arab kamusnya ada yang besar-besar. Ya, Lisanul Arab, Tajul Arus, ya, banyak lagi ya, kamus Al-Ain, Mu'jam, Al-Qamus, Al-Muhit, banyak lagi lah. Kita situ paham nanti makna-makna. Dan nahu, gramatikanya. Ya. Ini kenapa begini barisnya, kenapa fathah, kenapa nggak kasroh, dan sebagainya. Ya. Kemudian ada ilmu bayan, ya, atau maksudnya balaghah mungkin ya. Secara umum disebutnya bayan, tapi sebenarnya ilmu balaghah.
Balaghah itu nanti terdiri dari 3 ilmu. Terus ada sastra juga, ya. Ini kalau seandainya kita bisa menguasai ini saja sudah bagus ini. Nah, ilmu bahasa Arab tuh ini yang sebagian tidak semua. Ada nahu, sorof, bayan, ma'ani, badi lah. Ini dulu lah, ya. Jadi ilmu untuk mengetahui akhir keadaan, ya. Kenapa di belakangnya doma? Kenapa bismi? Kenapa enggak bismu? Nah, itu urusan nahu tuh. Ya, kenapa misalnya innallaha, kenapa enggak innallahi? Nah, itu bahasa urusan nahu tuh. Terus ada yang mu'rab, ada yang berubah, ada yang mabni tidak bisa berubah dan sebagainya. Ya. Ada min qablu. Kok min qablu sih bukan min qabli? Nah, itu nanti ada urusan nahu. Ada sorof, ilmu kosakata, perubahan, morfologi biasa orang sebut gitu. Jadi dari kataba, yaktubu, kitabah, katib, maktub, ya, maktab. Nah, itu semua satu akar kata. Ya. Nah, ini sorof nih kalau paham, tahu dia nanti tuh. Ya, berubah-ubahnya ngerti. Nah, terus ada bayan. Bayan itu bagian dari mubalaghah, bagaimana menyampaikan sesuatu dalam bentuk kalimat yang bermacam-macam. Ya, tasbih, majaz, kinayah, itu ada perumpamaan. Ya, misalnya Umar seperti singa. Nah, itu tasbih itu kan. Apanya? Nah, kan kita harus tahu tuh persamaannya. Jangan kata Umar kayak singa. Oh, berarti Umar bewoknya tebal. Bukan itu. Apa sifat yang menonjol dari singa adalah berani. Berarti maksudnya Umar itu berani seperti singa. Gitu. Ada ilmu ma'ani, ilmu yang tentang bagaimana menyampaikan kalimat sesuai dengan situasi dan kondisi, ya, sesuai dengan tujuan pengungkapannya. Nah, ini ma'ani lebih kepada semantik ya mungkin, makna. Jadi dia mengungkapkannya lihat situasi. Kadang inginnya bertanya tapi tidak bertanya, atau sebaliknya kalimatnya bertanya tapi maksudnya tidak bertanya. Ya, jadi banyak kalimat-kalimat. Dan ini nanti ada satu pembahasan khusus. Ada ilmu badi. Badi ini membahas tentang keindahan bahasa Arab. Ya, muhassinat. Ya, ada nanti keindahan bahasanya, ada maknanya dan yang lain-lain. Nah, ini nantilah, insya Allah kapan-kapan ya. Nah, ini yang saya maksud adalah ketika kita kaitkan relevansinya antara bahasa Arab, ilmu bahasa Arab dengan adab beragama itu, saya ingin coba mengaitkan. Ya mudah-mudahan ini benar ya, mudah-mudahan nih saya udah coba paham, kalau salah tolong dikoreksi aja. Ilmu bahasa Arab ini ini salah satu tools untuk kita beradab. Nah, kalau kita udah paham, adab ini akan menuntun kita ketika memahami agama. Agama saya sederhanakan maknanya di sini mengikut pada hadis Jibril. Hadis Jibril yang panjang itu, Nabi ketika duduk bersama para sahabatnya, kemudian kan datang Jibril. Jibril nanya kan, akhbirni anil Islam, terus akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan, dan seterusnya tuh. Terus di akhir hadis itu kan Nabi bilang, hadza Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Nah, itu Jibril, itu tadi Jibril yang datang katanya. Dia datang untuk mengajarkan kalian agama. Nah, jadi yang dikatakan din di situ kandungannya 3 ini. Islam, ihsan, Islam, iman, ihsan. Itu din. Ya, jadi aspek akidah, aspek syariah, dan aspek akhlak. Nah, kalau kita memahami ini dengan baik, mudah-mudahan ini menjadi media, menjadi sarana untuk kita memahami masalah-masalah ini dengan baik. Ya, seperti itu. Itu yang saya maksud relevansinya terhadap adab-adab beragama. Karena ya, meskipun ini satu poin saja, perlu didukung dengan ilmu-ilmu yang lain ya. Tapi ini harus diawali lewat ilmu bahasa Arab. Ya. Nah, misalnya gini, kosakata ya. Ini saya ambil contoh. Kita dari kosakata aja dulu deh. Ini masih sifatnya umum. Dari kata itu artinya kan ibu. Ya kan? Ini akar katanya Ustaz, suaranya putus, Ustaz. Mohon maaf. Ustaz Ardiansyah. kan ya. Itu ibu. Terus amam di depan. Apa hubungannya sama di depan? Jadi ketika ayah nggak ada, anak ayah kan tugasnya salah satunya mencari nafkah. Nah, maka ibu itu harus jadi teladan di rumah. Jadi anak itu akan melihat sosok ibu. Ya, jadi peran ibu itu penting. Ya, jadi ketika ayahnya tidak ada di rumah, ibu itu harus mengambil peran yang baik pendidikan anak. Kalau ibunya nggak benar, maka ya anaknya apalagi nanti, gitu ya.
Makanya nanti kalau ibunya bisa memainkan peran dengan baik di depan, nanti anak itu kan akan mengikuti kan. Yang di depan itu kan jadi pemimpinnya. Ibunya nih membimbing anak ikutin di belakang. Jadi kalau ibunya baik, insya Allah anaknya baik. Tapi kalau ibunya nggak baik, nggak beres, anaknya juga sulit jadi baik. Nah kalau ibunya baik, nanti akan melahirkan ummah. Nah ibu-ibu yang baik ini semuanya akan melahirkan umat. Satu generasi umat yang bagus. Kan gitu kan. Nah nanti kalau udah ibunya bagus semua, generasinya baik, itu kalau mau jadi pemimpin, kita gampang milihnya. Kenapa? Karena orangnya udah baik-baik. Jadi kita mencari imam itu enak. Kenapa? Orang semua generasinya bagus kok. Ya, kita akan malah kesulitan mencari siapa yang terbaik daripada yang baik. Bukan malah mencari yang terbaik daripada yang buruk, kan begitu terus. Kan kapan kita mau benar kalau modelnya kayak begitu? Ya. Jadi ini salah satu contoh bagaimana pentingnya kosakata. Ya, kita memahami, kita tahu bahwa ada peran. Jadi jangan sampai meremehkan peran ibu. Kalau nanti kita kena paham feminisme, nanti dianggap ibu di rumah itu rendah. Kalau ibu yang bagus itu harus punya karir dan sebagainya. Mau berkarir di rumah atau di luar, itu nggak masalah. Yang penting dia bisa menjaga fitrah dia sebagai ibu. Jangan melupakan kewajiban dia sebagai salah satu pemimpin yang melahirkan generasi terbaik. Jangan sampai akhirnya dia menganggap rendah tugas ketika di rumah, ya nggak perlu, nggak penting, justru dia memikirkan karirnya saja, lupa akhirnya generasi berikutnya bukan jadi generasi yang baik. Orang-orang feminis kan gitu, ngerasa kalau di rumah yang ngelayanin suaminya, ngurus anak itu pekerjaan rendahan misalnya. Tapi kalau giliran dia kerja buat orang lain dianggap hebat. Nah, kan sayang cara pandang seperti itu mungkin perlu diperbaiki. Ya, kemudian nah ini misalnya juga saya ambil nih. Saya karena nggak tahu sumbernya, ada posternya, saya ambil posternya aja. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, di sini laki-laki pemimpin perempuan. Ini orang-orang aktivis gender kan nggak setuju sama ayat ini. Ya, karena menganggap ini diskriminasi. Masa laki-laki yang jadi qawwam, jadi pemimpin aja. Perempuan nggak boleh. Padahal bukan masalah siapa yang mulia di situ. Justru kata Syekh Mutawalli Asy'arawi di sini kalau berdasarkan gambarnya, ini hadza khitabu taklif. Ini adalah tuntutannya bukan Allah menyampaikan qawwam di situ bukan tasyrif, bukan kemuliaan, tapi taklif. Bisa ada beban, ada amanah yang harus ditanggung oleh suami. Ya, anta qawwam. Kamu itu laki-laki adalah qawwam. Fungsinya apa? Litaj'alaha sayyidah la khadimah. Supaya menjadikan istri kamu itu sayyidah sebagai tuan. Jadi maksudnya mulia, jadi mulia gitu. Bukan khadimah, bukan dihinakan. Jadi bukannya malah membuat istri kita jadi hina. Tugas suami itu memuliakan istri. Ya, qawwam di situ maknanya taklif, bukan tasyrif. Masalah mulia, mana yang lebih mulia? Suami atau perempuan? Apa istri? Ya tergantung. In akramakum indallahi atqakum. Kan begitu konsepnya. Itu setara dalam pandangan Allah, nggak ada yang beda. Tapi memang perlu membagi tugas, kira-kira gitu. Anta qawwam litaj'alaha zaujah la jariyah. Ya engkau qawwam, pemimpin dalam rumah tangga supaya menjadikan istri kamu itu ya sebagai istri, bukan sebagai budak. Nah, itu juga. Anta qawwam litaj'alaha rafiqah la tabi'ah. Jadi kamu itu qawwam supaya istri kamu menjadi partner kamu. Ya, menjadi pendamping ya. Ketika kita mau ngapain susah senang ya selalu bersama. La tabi'ah, bukan sekedar ikut-ikutan aja. Ya, bukan cuma manut-manut saja, tapi dia juga bisa memberikan pandangan, ya bisa memberikan saran. Makanya perlu ada komunikasi. Ya, kira-kira gitu. Jadi enggak asal-asalan. Jadi harus paham. Terus, nah ini contoh kaitannya dengan masalah qat'iyah dan ijtihadiyah. Kita lihat makna. Saat ini kita masih bicara makna. Ini leksikografi. As-shawab. Shawab itu kata ulama. Ini dari Azhar siapa namanya? Ta'rifat Al-Jurdani ya. Shawab itu kata beliau khilaful khata'. Yang dikatakan shawab itu lawanannya khata'. Wa huma yusta'malani fil mujtahadat. Ya, istilah itu shawab dan khata' itu digunakannya dalam hal-hal yang sifatnya ijtihadi, mujtahadat. Jadi bukan masalah qat'iyat. Wal haq wal batil yusta'malani
fil mu'taqadat. Sedangkan istilah hak dan batil itu digunakan pada masalah-masalah akidah, keyakinan. Gitu ya. Jadi idza suilna fi madhhabina, kalau kita ditanya tentang madhab kita, wa madhhabi man khalafana, ya, atau madhab orang yang berbeda dengan kita, fil furu', nah, lihat perhatikan, dalam masalah furu' yajibu alaina an nujib. Boleh kita ngomong, kita jawab aja bi anna madhhabana, ini salah ketik dari sananya, bi anna madhhabana shawab yahtamilul khata' atau yuhtamalul khata'. Madhab kami benar. Ya, tapi bisa jadi salah. Wa madhhab man khalafana khata' yahtamilus shawab, yuhtamalus shawab. Dan madhab selain kami dia salah, tapi bisa jadi benar. Nah, di sini artinya apa? Kebenaran dalam masalah ijtihadiyah itu relatif sifatnya. Ini yang sering dikutip oleh orang-orang liberal itu kata-kata Imam Syafi'i misalnya, ya, dalam buku ada tuh Fikih Lintas Agama. Di depan tuh ditulis tuh quote-nya. Pendapat saya benar, tapi bisa saja salah. Pendapat orang lain salah, bisa saja benar. Nah, itu benarnya itu shawab atau hak. Nah, itu kategorinya Imam Syafi'i mengatakan itu shawab bukan hak. Ra'yi shawab, pendapat saya benar. Shawab benarnya tapi bukan hak. Yahtamilul khata', tapi bisa saja salah. Maksudnya apa? Ya namanya mujtahid, ijtihad, kan ijtihad itu tergantung metodologinya. Ya, jadi sehingga kebenaran dia bisa jadi, ya menurut saya begini. Ya menurut Anda mungkin ya nggak apa-apa, itu relatif kayak begitu. Makanya tidak boleh mengatakan orang yang berbeda amaliyah, furu'iyah itu dengan batil, nggak boleh kita mengatakan itu. Ya, orang berbeda, satu kunut, satu nggak kunut misalnya. Itu kan mujtahadat, itu furu'. Nggak boleh tuh saling mengatakan dia ahlul batil, kita ahlul hak. Nggak boleh. Kenapa? Itu mujtahadat, bukan mu'taqadat. Ya, satu telunjuknya gini pas sholat, satu bergerak-gerak. Itu mujtahadat. Masing-masing punya dalil. Tapi mereka sebagai mazhab, mereka boleh mengatakan, ini saya pendapat saya begini, karena saya berdasarkan begini. Ini kan nanti larinya ke ilmu usul fikih. Ya. Sedangkan yang lain, ya sudah. Ya, perlunya di sini sikap toleran ketika berbicara masalah mujtahadat atau masalah furu'. Kalau enggak ribut terus. Kenapa? Dia nggak bisa bedakan mana shawab, mana hak, mana khotok, mana batil. Ya, makanya kita kalau ngomong wallahu a'lam bissawab, itu memang begitu. Masalah-masalah furu' begitu ya. Gitu ya. Tapi kalau sini katakan wa idza su'ilna an mu'taqadina wa mu'taqadi man khalafana fil mu'taqadat. Tapi kalau ditanya ya tentang keyakinan, masalah keyakinan kita dan keyakinan orang yang berbeda tentang akidah, yajibu alaina an naqul al haq ma alaihi nahnu. Yang hak. Nah, hak itu kan hakikat sesuai dengan hakikat yang kami yakini. Wal batil ma alaihi khusumuna. Yang batil itu adalah yang tidak dipahami oleh yang berbeda gitu, yang diyakini oleh musuh kita, lawan kita. Begitu. Jadi misalnya gini, masalah akidah. Kita orang Islam, kita yakin Nabi Isa itu tidak mati. Ya, kita yakin Nabi Isa itu diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak meninggal, belum meninggal, nanti dia akan turun lagi. Itu masalah akidah. Kemudian ada orang nggak meyakini Nabi Isa mati di tiang salib. Kita nggak boleh mengatakan shawab atau khotok. Itu hak batil. Kita hak, itu batil. Kalau ada yang mengatakan, ya tergantung, itu relatif. Nah, berarti dia menurunkan derajat yang hak ke derajat shawab. Itu tidak beradab namanya. Ya, jadi dia salah menilai itu. Jadi permasalahan yang harus dinilai dengan hak, jadi dengan shawab. Yang harusnya shawab dengan hak. Ini kacau. Makanya saya suka bilang bahasa sederhananya, sekarang ini kita menghadapi problem orang-orang yang masalah yang relatif dinilai mutlak. Sebaliknya masalah mutlak dinilai relatif karena dia tidak paham kedudukannya. Ya. Kita keyakinan kita Nabi Muhammad itu nabi terakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu akidah yang fix sudah, nggak bisa diganggu sampai kiamat begitu. Sekarang ada orang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu bukan ranah shawab dan khotok, tapi hak dan batil. Dia nggak boleh dikatakan, itu kan tergantung penafsiran. Masalah penafsiran saja, relatif. Nah, dia salah. Dia tidak paham. Nah, di situ makanya kita dengan bahasa itu kita paham. Ya. Kemudian takwil misalnya. Ini saya nggak menyebut metodenya, makna takwil saja yang saya ingin sampaikan. Jadi jangan sampai kita ketika mendengar kata takwil alergi. Takwil itu bukan menolak makna.
Ya, bukan menolak lafaz, bukan. Takwil itu yaitu dia dilihat tuh. Takwil fil asal at-tarji'. Ya, takwil secara makna asalnya itu tarji', mengembalikan. Wa fi syara' secara istilah syara' sarful lafzi an ma'nahu dhahir ila ma'nan yahtamiluhu. Secara syara' maknanya itu adalah memalingkan makna, ya, dari memalingkan lafaz dari makna yang zahir kepada makna lain, ya, yang terkandung di dalam kata itu, lafaz itu. Jadi bukan berarti menolak. Karena gini, nanti kalau belajar bahasa Arab ada lafaz yang mustarok namanya, homonim, ya, satu kata punya banyak makna. Nah, itu nanti kita harus jelaskan. Ini masalah metode ya. Ada kalau dalam khususnya ketika bicara ayat sifat, itu kita menerima Ahlussunnah wal Jamaah itu menggunakan dua metode. Ada yang menggunakan metode tafwid, ada yang menggunakan metode takwil. Nah, dua-duanya benar. Dua-duanya benar. Yang menggunakan tafwid itu benar, yang takwil juga benar. Asalkan takwilnya bukan takwil yang asal-asalan. Makanya Imam Ghazali itu sampai menulis kitab yang namanya Qanunut Takwil. Ya, aturan menakwil. Jadi nggak boleh sembarangan. Kalau takwil yang ngaco, nggak sesuai dengan makna yang terkandung, ya nggak sesuai aturan, itu takwil yang ditolak. Nah, makanya para ulama ketika menakwil ayat-ayat sifat misalnya ya, itu bukan mereka menolak makna itu, bukan menolak lafaznya. Enggak, Allah udah mengatakan, iya itu betul. Itu lafaznya memang begitu. Misalnya dikatakan istiwa, yadun, wajhun dan sebagainya. Ya memang lafaznya begitu, itu benar. Maknanya kita kembalikan kepada Allah. Ya, tentu dengan makna yang tidak mengurangi keagungan Allah. Tapi ada makna supaya tidak terjerumus ke dalam pemahaman tajsim, ya, menyamakan Allah dengan fisik seperti kita, ada makna lain. Ya, itu namanya takwil. Jadi maksud saya di sini saya nggak bicarakan metode ya, saya bicarakan makna. Takwil itu bukan dia mengubah makna, bukan, karena makna itu yang terkandung. Nah, itu nanti perlu belajar yang namanya lafaz musyarak. Ya, idza kana al-muhtamal alladhi yarahu muwafiqan lil kitab was sunnah. Jadi makna yang terkandung itu memang cocok dengan kitab dan sunnah. Jadi takwil pun nggak boleh bertentangan dengan Quran dan sunnah. Gitu ya. Contohnya gini. Di sini firman Allah Ta'ala, yukhrijul hayya minal mayyit. Ya. Jadi mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Ya. Ada yang menafsirkan makna zahirnya. Ya, zahir lafaznya. Maksudnya ikhrajut thair minal baydah. Misalnya diartikan contohnya apa Allah itu mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Itu mengeluarkan burung dari telur. Nah, kan burung hidup, telur itu kan mati. Itu contohnya. Karena tafsiran. Nah, kalau gitu namanya tafsir. Wa in arada bihi ikhrajul mu'min minal kafir awil alim minal jahil karena ta'wilan. Tapi ada makna lain yang juga tidak bertentangan. Contoh lagi misalnya katanya Allah mengeluarkan orang mukmin yang tadinya kafir jadi dari yang tadi kafir jadi mukmin. Yang tadinya jahil jadi alim. Nah, itu takwil namanya. Jadi ada makna lain yang tidak bertentangan. Nah, itu kita kalau paham takwil ya. Nah, terus ini kata bid'ah misalnya. Tapi takwil tadi nggak boleh sembarangan ya. Takwil nggak boleh asal-asalan. Makna bid'ah misalnya. Bid'ah itu adalah maknanya apa? Jangan kita ngomong bid'ah aja, tapi nggak paham makna. Nah, ini juga penting supaya kita beradab menyikapi apa itu bid'ah. Ya, bid'ah itu apa? Secara bahasa bid'ah itu apa? Secara istilah bid'ah itu apa? Jadi kan, sini kata para ulama al bid'atu hiyal fi'latul mukhalifah lisunnah. Ya, jadi yang dikatakan bid'ah itu adalah sesuatu pekerjaan. Ya, lihat, fi'lah. Jadi bid'ah itu pekerjaan. Ya, bid'ah itu bukan hukum. Jadi nggak ada hukum bid'ah. Jadi kalau sadar ini hukumnya bid'ah, kata-kata itu saja menunjukkan dia tidak paham makna bid'ah. Karena yang namanya hukum dalam Islam itu adanya wajib, sunnah, makruh, mubah, apalagi haram. Itu hukum. Ada lagi yang menambahkan sahih dan batil. Tapi nggak ada hukum bid'ah. Bid'ah itu fi'lah, perbuatan. Nah, hukumnya gimana? Kembalikan kepada hukum yang 5 itu, maka kata para ulama. Al-mukhalifah li sunnah. Yang bertentangan dengan sunnah. Jadi kalau bertentangan, lihat tuh, bertentangan. Ya. Wasummiyatil bid'atu li'anna qailaha ibtada'aha min ghairi maqalin sabiq. Maqalin imam. Jadi dinamakan bid'ah karena orang yang ngomong itu atau mengerjakan dia mengadakannya tanpa ada pandangan sebelumnya, ucapan imam sebelumnya.
Ya, atau dalam kata lain, al-bid'atu hiyal amrul muhdats. Ya, satu perkara yang baru diadakan, alladzi lam yakun alaihi sahabah wat tabi'un, yang tidak pernah ada dilakukan oleh sahabat dan tabi'in. Walam yakun mimmaktadahu dalilus syar'i, dan tidak ada di dalamnya kandungan atau tuntutan dari dalil syar'i. Jadi kalau kita memahami makna bid'ah ini, pertama, jadi bid'ah itu adalah satu, perbuatan yang tidak ada contoh. Tapi bukan hanya itu. Kedua, perbuatan yang bertentangan dengan sunnah. Ya. Ketiga, perbuatan yang tidak ada dalil syar'i. Kan begitu. Jadi dalil syar'i ini nggak mesti dalil khusus. Dalil umum pun jadi yang namanya ada dalil. Nah, kadang-kadang ada orang nggak paham. Jadi katakannya bid'ah, pokoknya kalau nggak ada zaman Rasul itu bid'ah. Nah, sekarang lihat dulu. Nah, itu makanya kita harus memahami makna bid'ah. Ya. Tentu ini satu contoh lah ya, supaya kita, ini din juga gitu, din kalau kita pahami ini, nanti kita akan paham bahwa din itu beda dengan konsep religion. Makanya ya, kalau Prof. Al-Atas sudah mengelaborasi lah tuh makna din, karena kalau bagi kita din itu bukan produk budaya ya, makanya wad'un ilahiyun ya, itu din itu adalah sesuatu yang Allah letakkan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Allah berikan din itu buat kita. Yahdu ashabal ukul ila qabuli ma huwa indar rasul. Jadi yang mengajak orang-orang yang berakal untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi bukannya diciptakan, dikarang agama. Din dalam konsep Islam itu beda dengan konsep religion dalam pemahaman Barat ya. Ini antum bisa bacalah buku Prof. Al-Atas tuh, kayak makna din ya. Tidak sama. Makanya Islam itu din, nanti kan ada kaitannya dengan din, dain, apalagi Madinah, Madana, terus apalagi Dayan, terus sampai Tamadun. Nah, itu berkaitan. Nah, terus ada juga yang berpendapat perbedaan antara din, milah, madhab. Apa sih bedanya? Kata ulama, an-din mansub ilallah ta'ala. Jadi kalau disebut din itu biasanya disandarkan kepada Allah. Ya, dinullah. Nah, gitu ya, din. Wal millah mansubah ilar rasul. Kalau millah biasanya dinisbahkannya, disandarkannya kepada Rasul. Makanya disebut kadang millah Ibrahim. Ya, bukan din Ibrahim, tapi millah Ibrahim. Wal madhab mansubun ilal mujtahid. Tapi kalau madhab biasanya disandarkan kepada mujtahid. Ini contoh-contoh lah ya. Kita kaitkan makna dengan yang lain. Nah, Islam. Ya, Islam. Al-Islam itu maknanya itu bukan sekedar menyerahkan diri. Ya, di sini inna dina indallahil Islam. Misalnya contoh ada ayat ya, Islam. Kalau kita kan memaknainya bahwa agama yang diterima di sisi Allah itu adalah Islam. Ya, Islam itu sudah menjadi proper name, nama agama. Kalau ada yang mengartikan kembali kepada makna bahasa, kepasrahan diri, ketundukan. Nah, ketundukan kepada siapa? Makanya secara bahasa pun para ulama mengatakan Islam itu salama syai' li fulan, menyerahkan, asal katanya menyerahkan sesuatu kepada si fulan, itu makna Islam. Maka di sini kata Al-Anbari mengatakan al-muslim makna al-mukhlis lillah ibadatahu. Jadi orang yang ikhlas menyerahkan dirinya untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi kalau orang yang tidak mengabdikan diri kepada Allah, tidak menghamba kepada Allah, dia tidak bisa dikatakan Islam. Meskipun makna bahasanya Islam itu artinya tunduk, pasrah. Tapi kalau pasrahnya bukan kepada Allah, dia tidak bisa dikatakan Islam. Ya. Ay khallasalahu. Fal Islam maknahu ikhlasuddin wal aqidah lillahi ta'ala. Lihat. Jadi kata para ulama, jadi kalau dikatakan Islam itu maknanya adalah keikhlasan, menyerahkan din ya, agama dia, akidah dia hanya kepada Allah. Dia yakin itu hanya kepada Allah. Kalau dia meyakini Tuhan selain Allah, dia tidak bisa dikatakan Islam. Jadi kalau ada orang menerjemahkan sungguhnya agama yang diterima di Allah adalah agama yang mengajarkan kepasrahan, itu penyelewengan dalam makna. Nah, itu yang kita harus pahami itu. Itu tidak beradab, agamanya kacau. Ya. Terus Allah. Nah, ini kan kita kan pernah dengar dulu ada penerjemahan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Tuhan, ya. Tuhan pertama ditulis kecil, Tuhan kedua ditulis besar, ya. Ini terjemahannya salah. Kenapa? Allah itu nggak bisa diartikan Tuhan. Allah itu nama. Jadi Tuhan itu nama jabatan, nama kedudukan, nama pangkat. Pangkatnya Tuhan, namanya Allah.
Gitu ya. Makanya Allah menurut para ulama itu alamun dalun alal ilahil haq. Ya, jadi nama, ya Allah itu nama yang menunjukkan untuk ilahil haq, nama dari Tuhan yang benar. Ya, jadi kalau Tuhan yang salah, bukan Allah namanya. Ya, makanya Allah itu tidak ada lafaz musannanya, nggak ada duanya. Allah, Allah saja. Kalau ilah bisa ada dua, ilahani, bisa ada jamaknya alihah. Tapi kalau Allah nggak ada. Ya, dalalatan jami'ah lima anil asma'il husna kulliha. Jadi mempunyai makna yang mencakup semua makna yang ada dalam al-asmaul husna itu. Jadi makna-makna yang indah, makna yang hak, makna yang benar. Jadi kalau ada orang menerjemahkan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Tuhan, dari sudut bahasa saja itu sudah bisa kita lihat ini salah penerjemahannya. Ya, meskipun nanti dia berargumen dengan oh ini begini-gini, nah itu lain lagi urusan. Itu salah pokoknya. Dari segi bahasanya saja sudah bisa kita lihat kerancuannya. Ya. Nah, ini contoh sorof. Nah, contohnya ini sorof nih. Masih berapa waktu lagi, Ustaz Syafaat? Ahlan, nuwasil faqat, Ustaz. Hah? Ahlan, nuwasil faqat. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini contoh nih. Ini kalau nggak ngerti bahasa Arab, ini bisa salah baca. Ini yang pertama, bacanya apa coba? Saya nonton videonya Syekh Ali As-Sobuni ya. Syekh Ali As-Sobuni itu viral tuh videonya tuh. Dia cerita, dulu ada orang yang sok tahu lah kira-kira gitu, yang merasa ahli ilmu dan sebagainya. Ketika dia baca hadis, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu wa ma riyadul jannah ya Rasulullah? Qala hilaqudz dzikir. Harusnya bacanya gitu. Hilaqudz dzikir, halakoh ilmu maksudnya gitu. Tapi ini orang yang sok tahu bacanya apa? Halqudz dzakar. Nah, itu kacau maknanya. Halqudz dzakar itu artinya mencukur zakar. Itu kan beda. Itu kacau, fatal maknanya. Karena apa? Tulisannya sama tapi maknanya beda ketika salah baca. Bacanya harusnya yang benar hilaqudz dzikir. Yaitu jamak dari halakoh. Tapi kalau halqudz dzakar beda lagi maknanya. Nah, itu yang kedua. Walatan kihul musyrikat. Itu yang saya garis bawahi lihat. Tulisannya sama tuh. Sama persis hurufnya. Cuma bacanya kalau salah, artinya juga beda. Kalau yang pertama, bacanya itu fathah taknya. Kalau yang kedua, domah taknya. Ini kan ayat Quran nih. Walatan kihul musyrikat. Jangan kamu menikah dengan seorang musyrikah. Gitu kan? Dengan wanita-wanita musyrikah. Yang kedua, wala tunkihul musyrikin. Jangan kamu nikahkan putrimu, gitu maknanya, dengan orang-orang musyrik, laki-laki. Kalau dua-duanya dibaca tak, berarti kita yang pertama nih, jangan menikah dengan wanita musyrikah. Wanita yang non-muslim, musyrik. Yang kedua, jangan kamu nikah dengan musyrik. Iya iyalah, nggak boleh kan kalau dibolehin nanti jadi homo dong. Masa nikah sama laki kan begitu. Nah itu baca, satu aja itu beda. Domah saja itu mengubah makna. Nah itu yang kedua. Tulisannya sama, tapi bacanya gimana? Kalau bacanya beda, artinya beda. Nah, yang pertama itu istifham, ya. Man as'adun nas. Itu bacanya gitu. Man as'adun nas. Siapa orang yang paling bahagia? Nah, terus yang kedua jawabannya tuh man as'adan nas. Jadi yang pertama man as'adun nasi, yang kedua man as'adan nasa. Nah, itu tulisannya beda, sama tapi harokatnya beda. Jadi pertanyaannya man as'adun nas. Siapa orang yang paling bahagia? Jawabannya man as'adan nas, orang yang senang, orang yang suka membahagiakan manusia. Nah, itu gitu artinya ya. Nah, terus yang terakhir ayat nih, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Jadi orang yang takut kepada Allah itu dari hambanya adalah para ulama. Lihat, ini yang saya garis bawahi, Allah berbaris fathah, ulama berbaris dhamma. Itu kalau dibalik harokatnya jadi beda artinya. Kalau dibaca innama yakhsyallahu min ibadihil ulama'a. Sungguhnya yang takut Allah itu takut kepada ulama. Jadi begitu nanti. Nah, ini kan kacau nih adabnya. Masa Allah takut kepada ulama kan begitu kan? Ya, terus menjaga salah paham dari hukum fikih. Contoh, la solata li jaril masjid illa fil masjid. Ada hadis begini. La artinya tidak, solata solat, tidak solat untuk tetangga masjid kecuali di masjid. Maksudnya apa enggak sholat? La sholat di sini la-nya apa? Apa tidak sah sholatnya? Kalau tidak sah, nanti berarti kalau orang sholat di rumah tidak sah. Gimana paham? Nah, kan itu butuh pemahaman tuh, ya. Terus innal ahdal ladzi bainana wa bainahum as-shalah, ya. Yang membedakan antara kita dan orang kafir itu sholat. Faman tarakaha faqad kafar. Orang yang meninggalkan sholat faqad kafar. Dia sungguh kafir. Nah sekarang apakah kalau orang yang nggak sholat langsung kafir? Atau gimana?
Nah, itu kan butuh pemahaman. Di sini maksudnya faqad kafaro apa? Itu ada makna yang harus dipahami. Kalau langsung kita katakan, oh kafir, berarti banyak banget nanti orang yang jadi kafir gara-gara gak sholat. Ya. Terus ada anak qatilu gulamika. Yang satu anak qatilun gulamaka. Ini dua. Ini kasus yang pernah terjadi. Ini saya kutip singkat saja. Sebenarnya ini kisah tentang Abu Yusuf dengan Al-Kisai di hadapan siapa? Harun Ar-Rasyid. Ya. Abu Yusuf itu qadhi, ya, murid Imam Abu Hanifah. Ya. Waktu itu dia alim lah, dia pinter lah. Dia sempat pernah lah iseng bercandain gitu, mungkin ngeremehin ilmu nahu lah. Ilmu nahu itu gampang lah kira-kira gitu. Terus sama Harun Ar-Rasyid dibilang gini, jangan sembarangan ngomong kamu. Ini di depan kamu ada ahli nahu nih, ada Kisai nih. Ya, gimana Kisai? Benar nggak? Ya, coba nih kan, Anda kan qadhi. Coba saya kasih kasus begini bacaan. Ada orang datang, 2 orang menghadap kamu. Yang satu ngomong gini, ana qatilu gulamika, yang pertama. Terus yang kedua datang lagi, ngomong ana qatilun gulamaka. 2 orang datang ngomong. Dari 2 orang itu, ana artinya saya, qatilun membunuh, gulam anakmu gitu. Terus ditanya sama Al-Kisai, itu dari 2 orang yang ngadu, mana yang kamu hukum? Nah, kata Al-Kisai begitu. Kata Abu Yusuf, ya dua-duanya saya hukum. Gitu kan, kata Abu Yusuf begitu. Ternyata kata Al-Kisai, oh berarti kamu zolim. Wah, Abu Yusuf kaget tuh, padahal dia seorang qadhi. Berarti kamu bisa jatuh ke zoliman itu kayak gitu. Emang kenapa? Harusnya yang kamu hukum nggak boleh dua-duanya. Satu aja yang kamu hukum itu hanya yang nomor pertama. Yang mengatakan anak qatilu gulamika. Sebab dia yang memang pembunuh aslinya. Kalau yang anak qatilun gulamaka, dia bukan pembunuh aslinya. Dia bukan membunuh. Dia cuma baru ngancem tapi nggak ngebunuh. Gitu. Jadi beda kasus itu. Wah, itu ada disampaikan dalilnya gini. Wah, Abu Yusuf akhirnya, oh ternyata begitu ya. Dan setelah itu Abu Yusuf belajar nahu lagi tuh sama Al-Kisai. Gitu ya. Nah, itu contoh lagi nih. Kalimat la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu. Banyak lagi ya. Tidak beriman salah seorang di antara kalian. Nah, sekarang kalau dikatakan la yu'minu maksudnya apa? Apa dia kafir? Nah, itu kan harus paham tuh. Apa dia di mana? Apa iman yang nggak sempurna? Nah kan gitu. Sama juga yang di bawah la imana. Liman la amanatalah. Jadi dia tidak ada iman. Maksudnya apa kafir? Ya? Atau dia imannya tidak sempurna. Nah, itu kan nanti pembahasan di kalangan ulama tuh dari sisi bahasa itu dibahas. Terus misalnya lagi nih terhadap akidah Baitullah. Baitullah contohnya. Baitullah itu kan artinya rumah Allah. Sekarang kalau secara akidah apakah Allah tinggal di situ? Nah, itu kalau bahasa Arab ada idhofah namanya kan. Baitullah itu bentuk itu idhofah. Kan idhofahnya idhofah apa? Penyandarannya apakah idhofah milkiyah atau macam-macam. Nah, kalau kita sampai salah paham, wah, rumah Allah. Oh, berarti Allah ada di dalam nih. Kan begitu akidahnya kan kacau kalau kayak gitu. Ya. Terus ya kalau gitu kan banyak. Masjid ada berapa? Banyak. Nah, Allah ada di mana kalau gitu? Nah, itu bisa kacau akidahnya. Terus hadis faman kanat hijratuhu ilallah. Barang siapa yang hijrahnya kepada Allah. Nah sekarang Allah itu memang tempat. Kan hijrah itu dari satu tempat. Gitu kan. Waktu itu kan konsepnya Madinah. Nah itu kan berarti ada makna yang harus dipahami. Hijrah ilallah itu maksudnya apa? Terus laqad khalaqnal insana. Misalnya saya kasih contoh khalaqna. Di situ kalimatnya kami menciptakan. Nah kok kami? Katanya Allah Esa. Katanya Allah tauhid. Allah bersifat wahdaniyah. Allah bersifat esa satu. Kok Allah ngomongnya khalaqna kami? Kalau kami kan banyak artinya. Apa Allah satu atau banyak sebenarnya nih? Nah, kalau akidahnya kalau tidak didukung oleh ilmu alat, nanti dia bisa menganggap oh kalau gitu jangan-jangan Allah ini bukan cuma satu nih, tapi karena Allah bilang khalaqna. Gitu ya. Nah, ini yang tadi saya ulangi lagi. Innad dina indallahil Islam. Itu alif lam itu penting di situ. Ya, karena Allah tidak mengatakan inna dinan indallah islamun. Nah, itu alif lam itu punya makna. Nah, terus ini masalah akhlak lah ya. Mubarak lak. Itu yang benar tuh. Bukan mabruk alaik. Kan karena kita kalau seandainya ngasih ucapan selamat kepada orang-orang kan mabruk. Mabruk itu artinya apa? Mabruk itu asal kata dari barokal ibil. Ibil onta itu duduk berdeku. Yaitu barokah. Jadi mabruk itu begitu. Jadi kalau kita ngomong mabruk itu artinya orang itu ketiban unta. Tapi kalau seandainya kita mau ngucapin selamat, keberkahan, itu mestinya kalimatnya bukan mabruk, tapi mubarak lak. Gitu. Atau
jazakallah khair. Nah ini juga nih. Ya, itu bagus tuh, saya suka senang teman-teman suka ngucapin jazakallah khair. Tapi salah, yang benar jazakallah khairon. Ya, khaironnya saya ini di khaironnya. Yang benar khairon. Kenapa? Karena itu dari objek. Kalau jazakallah khair itu nanti lain lagi. Ya. Nah, terus fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Di sini kalimat al-usri berulang 2 kali. Yusron juga berulang 2 kali. Tapi apa istimewanya? Itu alif lam dengan tanwinnya itu punya makna. Kalau alif lam diulang 2 kali itu bendanya 1. Tapi kalau kata dengan tanwin diulang 2 kali itu bendanya ada 2, sesuatunya ada 2. Jadi kalau orang yang memahami ini, dia akan melihat bahwa apa? Yang kita hadapi hidup di dunia itu kesulitannya cuma sekali. Tapi kebahagiaannya, kemudahannya kita akan dapat 2 kali, dunia dan akhirat. Nah, gitu. Jadi tanwin itu punya makna di situ. Ya, terus ilmu ma'ani, misalnya ini lahmul khinzir. Hurrimat alaikumul maitatu wa lahmul khinzir. Lahmul khinzir disebut oleh Allah. Daging babi. Sekarang apa cuma dagingnya yang haram? Minyak babi haram nggak? Kan nggak disebut. Wa zaitul khinzir. Nggak disebut. Yang disebut minyaknya. Tulangnya haram nggak? Bulunya haram nggak? Dan sebagainya. Nah, terus sariq wa sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ya, potong tangannya. Pencuri laki dan perempuan potong ID. ID itu bahasa Arab dari ini sampai sini itu ID, sampai tangan sini. Tapi dalam konteks hukum Islam yang dipotong kan nggak segini. Ternyata yang dipotong cuma sampai pergelangan. Nah, jadi gimana maknanya nih? Ini kan begitu. Yang ketiga, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu nggak malu, ya kerjakan yang kamu mau. Loh, diperintah. Ini perintahnya bagaimana? Kok perintah? Nah, ini perintah benar atau enggak? Ya, terus yang keempat, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Kalimat kul di situ. Nah, kulnya ini kul apa maknanya? Apakah setiap kul? Nah, ini kulnya saja punya makna, ada 4 makna nanti kalau kita belajar, makanya ada penafsiran. Ada yang mengatakan begini. Kenapa ada yang memahami bid'ah secara luas? Karena makna kul di situ nanti kata Imam Nawawi misalnya ya, itu kalimat bid'ah ini kul bid'atin muhdatsatin bid'ah itu am maksus. Nanti ada kayak begitu, ya. Terus akidahnya misalnya dari surat Maryam nih, li ahabalaki gulaman zakiyya. Jibril datang ke Maryam, dia bilang li ahabalaki gulaman zakiyya. Aku datang di sini, aku ini utusan Tuhan. Aku datang ke sini untuk ngasih kamu anak, memberikan kamu anak. Loh, yang ngasih Maryam anak tuh malaikat atau Allah? Ya, itu kan ada majas di situ berarti ya. Terus Allahu nur samawat. Allah itu nur. Nah, bagaimana? Apakah kita membayangkan Allah itu bercahaya kayak gitu? Nah, itu kan nanti jadi tasbih kalau begitu. Maknanya apa? Itu ada makna di situ. Ihfazillah, jagalah Allah. Loh, kenapa? Emang Allah butuh penjagaan kita? Kalau kita tidak memahami makna yang benar, nanti sangat Allah lemah dong. Allah butuh dijaga. Dan sebagainya. Faman sya'a falyu'min, faman sya'a falyakfur. Barang siapa yang mau dia boleh beriman, barang siapa yang mau dia boleh kafir. Loh, katanya Allah aja nggak maksa. Orang kafir aja boleh kok, katanya gitu. Orang kesimpulan kayak gitu. Ya, saya pernah dapatkan tulisan orang liberal gitu. Allah aja nggak marah, orang perintah. Nah, dia nggak tahu bahwa di situ ada dalam kitab Fiqhul Lughahnya As-Sa'alabi dikatakan ada kalimat nanti dalam bahasa Arab itu zahiruhu amr wa batinuhu nahyun. Nah, itu ada lagi masalah-masalah begitu. Terus ada ini maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini kalau dalam ilmu ada namanya iltifat. Iltifat itu apa ya? Berubah gitu kira-kira, berpaling. Kalau maliki yaumiddin, ketika kita ngomong maliki yaumiddin, itu kita masih bicara dengan kata ganti orang ketiga, ya. Tapi ketika bicara iyyaka, itu langsung bicaranya langsung. Ketika itu kalau bicara dengan orang itu orang kedua. Jadi artinya sebenarnya ketika kita baca ini, mestinya semakin dekat rasanya. Yang tadinya gaib menjadi langsung. Nah, itu contoh lah, nanti panjang. Terus, yunazzilakum minas sama'i rizqa. Ya. Allah menurunkan bagi kamu dari langit rizki. Nah itu, emang yang Allah turunin rizki? Emang rizki turun dari langit kan enggak, yang turun hujan. Nah, kenapa disebut rizki? Nah, itu ada makna. Ya, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju terang. Kegelapan itu bukan ruangan, ya. Dan itu nanti ada makna. Kezulumat jamak bentuknya. Nur mufrad satu. Jadi, nah itu ada makna lagi. Kira-kira gitu. Ini menambah yang vulgar jadi indah. Nisaukum harthul lakum. Terus lau anna ahadakum idza ata ahlahu, ya, mendatangi keluarganya. Nah, itu maksudnya apa?
Iza staiqozo, kalau kamu bangun tidur cuci tangan, kata Nabi. Karena bahasa Nabi, innahu la yadri aina batat yadu, karena dia nggak tahu tangannya nginep di mana. Itu bahasa-bahasa ya dalam bahasa Arab yang luar biasa. Nah, ini kesimpulan saya gini kira-kira. Jadi kalau kita ingin beradab, ya mestinya begini kira-kira gambaran sederhananya. Ya, kalau kita usaha kita untuk menjadi orang yang beradab dengan beragama itu adalah, ini Al-Quran itu adalah sumber agama kita. Nah, tapi untuk memahami Quran itu tidak mudah, makanya perlu ditopang dengan ilmu yang berkaitan dengan Quran dan Sunnah itu. Misalnya, maka ada kulit luarnya tuh yang coklat, ya, ada ulumul Quran. Ulumul Quran itu namanya ulum itu jamak, ada berapa puluh ilmu yang terkait dengan Quran. Ulumul hadis itu, ulumul hadis juga ilmu tentang hadis, ada berapa puluh ilmu. Ya, usuluddin, kita harus paham kayak tadi itu gimana memahami masalah-masalah akidah, dan usul fikih itu ilmu. Nah, kemudian untuk memahami itu juga nggak mudah, perlu ilmu alat. Ilmu alatnya itu ya ini contohnya 5 yang tadi saya sebutkan, nahwu, sorof, bayan, ma'ani, badi, dan seterusnya. Jadi sehingga dia tidak overlap. Jadi kalau ada orang yang langsung ingin, saya kembali kepada Quran dan Sunnah, how? Caranya gimana? Ya, cukupkah dengan baca terjemah Quran? Cukupkah dengan baca terjemah hadis? Oh, jauh. Ya, makanya harus tahu adab lah kira-kira gitu. Nah, ini tips saja dari saya buat teman-teman yang mau belajar bahasa Arab. Silahkan, jadi ya, tanamkan hati bahwa bahasa Arab itu kebutuhan kita. Prinsipnya jika orang lain bisa, saya juga harus bisa. Terus cari guru ya, yang bisa, yang paham bahasa Arab dengan baik. Jadi harus belajar bahasa Arab dengan guru deh. Kalaupun ada buku segala macam, susah kalau nggak ada gurunya. Kunci yang paling utama, pertama banyakin kosakata, terus catat yang nggak kita tahu, cari maknanya, kemudian baca berulang-ulang, ya, yang benar dengan tulisannya, simpen baik-baik di kepala, pahami kaidah-kaidah kuncinya, terus sering-sering latihan, ya, baca sering-sering. Jadi kaidah bahasa Arab tuh nggak banyak, yang inti yang sering berulang nggak banyak, tinggal sering baca, nanti lama-lama akan berkembang kemampuannya. Dan jangan lupa berdoa supaya Allah berikan kemudahan. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Kalau udah bisa, nanti ujiannya kayak gini. Nanti dikasih ujian barisnya kayak gini, harus bisa baca. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sangat luas sekali penjelasan dari Dr. Muhammad Ardiansyah. Baik, kita langsung ke sesi tanya jawab aja karena waktu kita juga sangat sempit. Silakan para ikhwan akhwat sekalian, ada 2 fitur yang bisa kita gunakan. Mungkin di fitur raise hand, kita mulai dari jadi muncul sekarang tenggelam kembali. Oh, ada Fawaz. Baik, Saudara Fawaz, mungkin bisa langsung menyalakan mikrofonnya untuk kemudian bertanya langsung kepada Dr. Ardiansyah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustaz ala husni syarhikum wa hadhil ma'lumat mufidah jiddan insyaallah. Amin, amin. Ustaz, mau nanya Ustaz tentang fenomena bahasa Arab di era modern ini Ustaz. Sepanjang yang saya ketahui, bahasa Arab itu sekarang berkembang ke bahasa Arab yang modern gitu. Nah, sedangkan di Indonesia ini rata-rata orang mempelajari bahasa Arab dengan tujuan untuk memahami agama. Nah, bagaimana konteksnya jika kita belajar bahasa Arab dengan dengan sigoh modern yang ada sekarang ini dengan tujuan untuk memahami agama? Karena dalam bahasa Arab modern ini terdapat banyak kata-kata baru. Contohnya yang saya baru ketahui kata tazawama yatazawamu, jadi melakukan zoom gitu. Iya, Sat. Iya. Terus ada juga kata talfana yutalfinu, artinya menelpon. Nah, itu nanti ketika dalam mempelajari agama, apa dampaknya secara langsung dan tidak langsung begitu, Sat. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal, Ustaz. Saya jawab ya. Ya, pertama sebenarnya pada prinsipnya yang berubah itu bukan hal-hal yang prinsip dalam bahasa Arab sebenarnya ya. Kalau yang saya perhatikan yang berkembang itu biasanya adalah kosakata baru
atau hal-hal yang mu'arrabah yang sebelumnya tidak dikenal dalam bahasa Arab, kemudian dikenal dalam bahasa Arab. Jadi baru ya, tapi secara kaidah-kaidah rumus-rumus bahasa Arab yang inti itu tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Ya, dari zaman klasik sampai modern itu kalau dalam kaidahnya misalnya yang namanya mubtada ya marfu, yang namanya khobar marfu, yang namanya ilmu-ilmu itu tidak berubah konsepnya. Yang saya lihat tadi perubahannya ada pada makna yang dulu mungkin tidak dikenal atau ada perkembangan makna baru sehingga akhirnya disebutlah nama itu. Kayak misalnya gini yang gampang deh. Sayyarah. Sayyarah itu kalau kita lihat di Quran, itu sayyarah itu bukan mobil. Orang sekarang kan mengartikan sayyarah mobil. Ya kan? Padahal sayyarah kalau lihat di Quran, coba antum buka surat Yusuf, itu wajahat sayyaratun fa'arsalu waridahum fa'adla dalwah. Di situ disebut tuh sayyarah itu bukan mobil. Zaman Nabi Yusuf memang ada mobil kan? Nggak ada. Maknanya ketika itu kan kafilah, ya, orang yang jalan. Dari kata saro yasiru, orang yang berjalan. Sayyarah itu suka jalan. Makanya karena dia suka jalan, kemudian disebutlah mobil itu sayyarah. Jadi sebenarnya kalau saya lihat itu perkembangan itu perlu juga kita ikuti supaya kita tahu hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan sekarang, tapi tidak mengubah esensinya. Misalnya kayak gini deh, contoh juga dulu orang-orang tua kita dulu, termasuk saya ngalamin orang tua-tua guru-guru kalau ngajar yang disebut zarrah itu orang tua dulu mengartikannya biji sawi. Karena dianggap sesuatu yang paling kecil ketika itu. Orang sekarang mungkin mengartikannya bukan biji sawi lagi, ya, atom. Atau mungkin ada hal yang lebih kecil lagi setelah itu. Esensinya sama untuk menggambarkan sesuatu yang paling kecil dan tidak bisa dibagi lagi, ya. Al-juz'ul ladzi la yatajazza. Kira-kira kan begitu sebenarnya. Jadi sebenarnya kadang-kadang perkembangan bahasa itu yang, tapi kalau yang kayak tadi antum contohkan deh, talazuma, talafona itu bahasa gaul itu kayaknya nggak ada di Arab. Saya belum tahu atau mungkin itu baru, tapi kayaknya itu bahasa yang diada-ada lah kayak gitu sebenarnya. Jadi bukan baku mungkin ya, bahasa gaul aja kadang-kadang juga begitu. Ya, wallahu alam begitu. Ya, silakan. Baik. Mungkin ada yang lain melalui fitur raise hand. Sambil menunggu yang di fitur raise hand, saya akan bacakan yang pertanyaan masuk di Q&A. Tadi mungkin sudah antum jelaskan mengenai bid'ah ya, tapi ini mungkin bisa dijelaskan sedikit lagi mungkin, karena ini ada yang bertanya. Jadi Didi Supriyadi di sini bertanya, Ustaz, kalau ahlu bid'ah atau bid'ah itu babnya khoto atau batil? Ya. Sekarang bid'ah yang dilakukan itu apa ya? Ya kalau kita lihat pembagian para ulama itu dulu biasanya kalau yang dikatakan bid'ah, kan bid'ah harus dibagi ya, karena bid'ah itu bukan hukum. Maka para ulama membagi bid'ah itu kepada hukum. Ada hukum yang 5. Nanti ada bid'ah yang wajibah. Itu pembagian dari Izzuddin Ibn Abdis Salam. Ada bid'ah yang sunnah, ada bid'ah yang mubahah, ada bid'ah yang makruhah, dan ada bid'ah yang yang muharramah, gitu ya. Nah, dulu para ulama mencontohkan misalnya ranah akidah, ranah akidah. Kebanyakan mereka menyontohkan gitu, misalnya akidah Syiah misalnya. Itu bid'ah yang sampai dia meyakini ada maksum, ya, kemaksuman imam misalnya gitu kan. Kemudian ada akidah-akidah lain yang di luar Ahlussunnah Jamaah lah ya. Mujassimah, Khawarij, Jabriyah, Mu'tazilah dan sebagainya. Itu ranahnya bukan shawab dan khoto, ya, tapi hak dan batil kalau udah kategori seperti itu. Tapi nanti ini masalah sesuatu yang sesat, sesuatu yang keliru itu harus diperinci lagi juga. Ya, karena yang sesat itu belum tentu kafir. Nah, tapi yang kafir udah pasti sesat. Nah, itu juga perlu kita pahami. Ya, makanya misalnya dalam kajian firaq Islamiyah misalnya dulu itu tetap para ulama itu memasukkan firaq itu dalam firaq Islamiyah. Tapi memang mereka ada masalah yang salah.
dalam hal itu bid'ah itu. Dan dalam hadis Nabi pun dikatakan sataftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan. Jadi itu mereka masuk neraka dulu karena ada salah di situ tadi, masalah hak dan batil. Ya, jadi tapi bukan mereka apakah kafir? Nah, itu nanti lain urusan tuh. Separah apa dan sebagainya. Bisa ada yang masuk kategori kafir kesalahannya, ada yang masuk kategori dia tidak kafir tapi sesat saja, tapi dua-duanya salah gitu ya, dalam kategori hak dan batil gitu. Tapi kalau untuk masalah amaliyah sebenarnya jangan-jangan itu bukan bid'ah ya, tapi itu tadi ada perbedaan makna yang ranahnya masih kategori shawab dan khoto misalnya gitu. Seperti misalnya ada orang yang masalah peringatan maulid gitu kan. Nah, sebagian orang mengatakan maulid tidak perlu karena tidak ada contoh dari Nabi. Sebagian ada yang melakukan perbuatan maulid. Nah, ranahnya itu tidak ranah hak dan batil itu. Tapi itu ranah shawab dan khoto. Masing-masing punya dalil, masing-masing punya ijtihad. Itu bukan sifatnya mu'taqadat tapi ijtihadi. Sehingga makanya sebenarnya harusnya saling menghargai. Yang maulid boleh, enggak maulid juga enggak apa-apa. Begitu. Jadi kita harus bisa memetakan dulu sebenarnya ketika mau menilai ini bid'ah masuk kategori hak dan batil, masuknya kategori usul atau furu gitu kan. Kalau masuk kategori furu yaitu jangan dimasukkan hak dan batil. Tapi kalau masuk kategori usul, nah itu bisa hak dan batil. Kira-kira begitu gak jawaban saya? Baik, Ustaz. Baik, mungkin satu lagi, Ustaz. Melalui fitur raise hand ada Helvia. Silahkan untuk menyalakan mikrofonnya, kemudian bertanya langsung pada Dr. Ardiansyah. Saudara Helvia, silahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Punya kawan dulu waktu kuliah, ya. Dia ini pinter kawan saya ini. Dia punya kemampuan otodidak belajar berbagai bahasa. Dia jurusannya dulu sastra Prancis. Saya dulu kan jurusan bahasa Arab. Dia lancar bahasa Prancis. Terus satu kelas sama saya ambil jurusan bahasa Turki waktu itu. Minornya Turki. Bisa dia lancar, bagus. Bahasa Latin dia bagus, bisa. Bahasa Spanyol dia bisa. Dan beberapa bahasa lain. Tapi begitu dia pengen belajar bahasa Arab, dia nggak bisa. Akhirnya dia bingung, saya udah coba belajar bahasa nggak bisa-bisa. Akhirnya waktu itu sempat kita tukeran. Tapi emang nggak bertahan lama karena masing-masing punya kesibukan. Jadi saya bilang, udah gini deh, saya bilang, kalau mau ente ajarin saya bahasa Perancis, nah, ente ntar saya ajarin bahasa Arab, saya bilang gitu. Akhirnya waktu itu sempat tuh kita diskusi, saya ajarin gini-gini. Cuma memang ya tadi, karena memang belajar bahasa Arab ini tidak bisa instan, harus sabar. Sehingga nanti kelihatan buahnya. Jadi kalau sebenarnya sih kesabaran yang paling dituntut itu di tahun-tahun awal lah. 1 tahun, 2 tahun pertama itu mulai dari pengumpulan kosakata. Tapi perlu dibimbing sama guru, sehingga dia tahu. Ya, terus nanti kan masuk kaidahnya pelan-pelan sedikit. Tidak banyak kaidah-kaidah yang sering digunakan itu. Nah, nanti sisanya kalau udah masuk tahun kedua, itu mulai banyak latihan. Kalau banyak latihan, nanti lama-lama akan terbiasa. Cuma memang harus sabar belajar bahasa Arab itu. Saya pernah dulu bikin kelas bahasa Arab di INSIS. Ya, diminta sama waktu zamannya siapa? Dr. Henry masih waktu itu. Kan bikin kelas. Saya bikin kelas tuh, kayak saya tawarin dia kelas bahasa Arab. Ya, waktu itu 8 pertemuan, memang singkat. Memang serba salah juga. Kita bikin pertemuan yang panjang, kadang-kadang nggak tahan. Gitu. Kita bikin 8 pertemuan singkat, ya, kepalanya pada ngebul gitu kan. Teman-teman panas juga ternyata gitu kan. Nah, akhirnya setelah itu teman-teman sendiri yang ngomong, bukan saya yang ikut peserta itu. Kan total yang daftar ada 30-an. Terus begitu di tengah jalan udah mulai berkurang. Ada teman yang ngetuk tuh yang belajar. Ustadz, kok AC-nya makin dingin ya gitu. Itu bahasa ma'ani tuh kalau dalam bahasa itu sindiran tuh. AC-nya makin dingin nih. Iya. Waktu awal-awal rame tuh 30-an orang yang hadir. Tapi begitu yang husnul khotimah hanya 10 orang. Itu pun dengan pemahaman yang mungkin masih perlu terus dijaga ya. Nah, karena cuma sedikit, harus ada kelanjutan sebenarnya itu. Ya. Kira-kira jadi harus sabar lah ya. Mungkin sederhananya gitu. Baik.